Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Lead GDGC Telkom University, Lead Prodi Telkom University, serta yang kami banggakan seluruh peserta studi jam 4 Prodi GDGC yang telah hadir pada siang hari ini. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Yes, sebelum kita memulai rangkaian acara, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Reska Arisfada Nugraha. Dan saya Iputu Ananda Bayu Pratama. Kami berdua yang akan menemani teman-teman sebagai Master of Ceremony dalam kegiatan studi J4 Prodi GSGDWC pada hari ini. Boleh dong teman-teman, semua ramaikan di kolom chat. Dan mana semangatnya nih? Udah siap belum? Kita ketik satu ayo. Mana satu satu satu? Absen dulu, absen dulu, absen dulu. Wah, banyak banget. Novel Dwi, Novel Dwi. Acifat banyak sekali, Mas Bayu. Senang melihat excited teman-teman semuanya. Betul, luar biasa banget nih ya, Mas Aska ya semangatnya. Eh, oke teman-teman, sebelum kita masuk ke rangkaian acara, tentunya kurang lengkap kalau kita belum membuka acara siang hari ini dengan sebuah pantun nih. Nanti mungkin boleh diramaikan di kolom chat dengan kata cakep ya. Siap. Langsung gaskan, Mas Bay. Oke, siap. Pergi ke taman membawa buku. Cakep. Singgah sebentar membeli jamu. Cakep. Datang teman-temanku, semoga acara hari ini bermanfaat untukmu. Let's go. Kasih emot tepuk tangannya teman-teman. Mana ini? Meriah sekali ya pantunnya. Gak mau kalah, aku juga ada pantun nih, Mas Bay. Tolong dibantu ya teman-teman ya. Masa kalah Siap. cakepnya gitu. Oke, siap. Ikan hiu makan melon. Yuk dipakai virtual backgroundnya teman-teman. Let's go. Kita ada virtual backgroundnya ini. Teman-teman bisa join dan samaan kayak kita pakai virtual backgroundnya ya. Yang sudah disediakan oleh panitia. Linknya ada di keranjang puding atau di kolom komentar. Bisa dibantu kakak-kakak panitia linknya. Dan aku ingetin juga untuk memastikan koneksi internet teman-teman dalam kondisi yang baik dan stabil, serta mikrofon dalam keadaan mute selama pemaparan materi berlangsung. Dan mohon bantuannya juga teman-teman untuk bisa on cam dan memakai virtual background. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya nantinya, nanti kita akan ada fitur raise hand ataupun kolom chat dan bisa melalui Slido. Untuk linknya dan slide-nya bisa dibantu oleh operator. Nah, ini adalah link Slido-nya. Teman-teman bisa join dulu. Nanti saat pemaparan materi bisa langsung bertanya di situ atau menggunakan kolom chat ya. Kita tunggu sampai kapan ya? Satu dua menit. Siap. Oke, mungkin sambil kita menunggu nih, Mas Askaya, mungkin aku pengen tahu nih, teman-teman itu dari prodi mana aja, terus dari angkatan berapa nih? Boleh tuh. Ya, mungkin Biar bisa kita di pada tahu kali ya. teman-teman Boleh dari dong di-spill mana? nih teman-teman. Ya, Dari betul. prodi dan angkatan berapa aja nih? Wow, informatika hadir. Angkatan 25 hadir, angkatan 23 hadir, 24 hadir. 23. Oke, luar biasa. Asal mesin. Wah, musuh bukan tuh mesin tuh. Oh, salah kampus ya. Bercanda sesama mesin. IT lima hadir. Let's go. Teknik dokter. Oke, wow, Sungkem, sungkem, sungkem. Emang udah luar buka ya? biasa, luar biasa. Mungkin Mungkin sepertinya teman-teman ini udah nggak sabar gitu ya kayak buat next agenda berikutnya. Mungkin teman-teman nanti bisa dilanjut lagi untuk scan-nya, untuk linknya udah disertakan juga di kolom chat ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita masuki agenda berikutnya, yaitu sambutan dari Lead GDGC Telkom University. Kepada Kak Falcon Colby selaku lead Gidigo Telkomunikasi, kami persilahkan. Oke, baik terima kasih ya MC ini berdua sangat-sangat antusias ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Puji dan syukur ya kita berkumpul lagi di acara study jam lagi di sini berkolaborasi dengan Prodigy. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fatan Kolbi selaku lead GDGOC Telkom University Bandung tahun 2025 dan tahun 2026. Aku mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia dari pihak Prodigy dan juga pihak GTGOC serta Mas Dava selaku lead Prodigy Telkom University Bandung tahun ini. Kali ini kita
kedatangan tamu spesial ya guys dari Mas Wildan Syukriniam. Beliau adalah mahasiswa berprestasi di Fakultas Informatika, telah memiliki banyak prestasi di bidang hackathon dan juga perlombaan lainnya. Yang kita akan membicarakan yaitu bagaimana sih caranya kita menaklukkan hackathon ini, mulai dari pre-hackathon yang harus disiapkan apa aja, dari timnya, project idea, sampai di hackathonnya sendiri harus bagaimana, serta post hackathonnya apakah ada yang dievaluasi untuk hackathon selanjutnya. Nah, aku harap peserta-peserta yang mengikuti hari ini itu dapat ilmu banyak ya tentang gimana sih cara mengikuti hackathon, tips and tricksnya, dan aku harap juga di sini ada yang beneran lagi menuju ikut hackathon ya, makanya mengikuti acara ini. Semoga ini bermanfaat banget bagi kalian untuk menjalani hackathon yang akan kalian lakukan begitu. Baik, mungkin dari aku cukup. Kalau bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kak Faton Kalbi atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pembuka yang baik untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Baik teman-teman, berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Lead Pro Digital Community University. Kepada Kak Muhammad Karof Artafabarus, kami persilakan. Oke, terima kasih. Selamat siang dan selamat siang ya buat teman-teman semua dan rekan-rekan panitia di acara kolaborasi dari GDJOC dan juga Prodigy dan juga termasuk narasumber kita ya ada Mas Wildan Syukriniam dan juga buat teman-teman partisipan di Study Jam 4 ini. Nah, mungkin aku mau sedikit cerita nih, mungkin tadi udah dikasih tahu juga sama Fatan terkait hackathon ini. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang belum pada tahu terkait hackathon ya, kompetisi hackathon. Jadi di hackathon itu teman-teman yang belum tahu itu merupakan kompetisi yang dimana kita itu ngebikin suatu solusi ya. Dan solusi itu bisa berupa produk nyata, bisa juga berupa startup atau bahkan bahkan perusahaan teman-teman. Dan itu berasal dari suatu permasalahan. Dan jadi di hackathon ini itu kita itu nanti bakal dilatih nih gimana sih cara kita mengasah kemampuan kita, gimana kita cara problem solving, cara teaming up. Karena kalau teman-teman tahu ya, hackathon itu nggak semuanya itu orang-orang teknis semua. Harus ada bisnisnya, harus ada tim produknya atau tim kreatifnya dan juga ada programmer juga. Dan di sini teman-teman bakal belajar semua dari experience narasumber kita yaitu Mas Wildan. Gimana sih cara nyusun itu semua nantinya, mulai dari perjalanannya, mulai dari tips and triknya, bahkan cari ide juga dan juga pitchingnya seperti apa. Nah, maka dari itu kita itu ngelakuin kolaborasi ya, lebih tepatnya itu kepada teman-teman GDGOC karena ya di DJOC juga itu merupakan ekosistemnya itu ekosistem teknologi dan juga banyak ya ruang lingkup di GDGOC ini yang ikut juga mengikuti kompetisi seperti hackathon ini dan tema kali ini itu gimana cara kita itu mengikuti path untuk menjadi seorang champion hackathon. Nah, jadi kolaborasi ini itu kami hadirkan ya buat teman-teman sebagai wadah buat teman-teman belajar nanti terutama dari narasumber kita gimana cara mempersiapkan diri lebih dalam di kompetisi hackathon nanti. Oke, mungkin dari aku itu aja. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada narasumber kita sekali lagi ya Mas Wildan yang udah ngeluangin waktunya buat sharing session hari ini dan juga ngasih pembelajaran terkait experience-nya di hackathon di acara Study Jam 4 ini. Dan juga aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih kepada seluruh teman-teman panitia dari GDGOC dan juga Prodigy untuk mewujudkan acara ini dengan baik dan seluruh teman-teman peserta nantinya. Akhir kata, aku tutup sambutan dari aku. Sekian dan terima kasih. Aku kembalikan ke MC. Kasih kembali Bang Ardafa. Ternyata sambutannya nggak terlalu panjang ya teman-teman. Alhamdulillah. Karena melihat dari video cam dari teman-teman kayaknya udah pada nggak sabar banget nih dengan pemaparan materi studi jam hari ini Mas Bayu. Kayaknya kita bisa lanjut nggak sih? Oke, oke, oke. Mungkin nih sepertinya teman-teman udah nggak sabar gitu ya untuk masuk ke acara intinya. Nah, teman-teman, akhirnya kita sampai pada agenda utama yang tentunya sudah kita nantikan bersama nih, yaitu pemaparan materi studi jam 4 Prodigy X GDGOC. Baik, pada sesi kali ini kita akan mendapatkan berbagai insight dan tentunya pembelajaran yang menarik dan relevan untuk kita semua.
Untuk itu, sudah hadir bersama kita Kak Wildan Sukriniam selaku narasumber yang akan membawakan materi pada siang hari ini. Mari kita sambut dengan applause, pump emoji reaction yang berlimpah. Let's go guys. Woo. Ayo, pump, pump. Assalamualaikum, selamat siang Bang Wildan. Apa kabarnya hari ini Bang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Mantap, Aska udah semangat banget ini buat ngisi Alhamdulillah. nih. Let's go. Soalnya ada nasi padang di belakang nih Bang. Waduh, Gimana gak semangat ini Bang? beda nih. Oh beda-beda. Beda tempat ya. Aku lagi di kafe kebetulan. Oh beda di kafe. Ya. Oke siap. Suaranya aman gak di sini kira-kira? Aman banget Bang Wildan. Oke. Oke, siap. Oke, sebelumnya mungkin aku izin sebelumnya untuk mereminder ke teman-teman peserta semuanya. Jangan lupa catat insight atau hal-hal menarik yang sekiranya nanti ingin ditanyakan pada sesi Q&A ini, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman sudah tidak sabar gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kepada Kawil dan Sukniam, waktu dan layar kami persilahkan. Let's go Bang Wil. Oke, wait. Aku share screen dulu ya. Kelihatan teman-teman Sudah PPT-nya? terlihat, Sudah Bang Wildan. terlihat Mas Wil. Let's Oke. go. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya untuk hari ini bisa dikasih kesempatan oleh tim GDGUC sama Prodigy untuk bisa sharing-sharing bareng nih terkait dengan perjalanan hackathon aku kan. Kebetulan memang selama 4 tahun itu aku sempat banyak ngepost di hackathon dan mungkin teman-teman udah ngeliat juga ya di posting Instagram terkait dengan beberapa pencapaian aku kan di hackathon gitu kan. Mungkin beberapa aku sampai ke global gitu, termasuk yang mungkin aku ngerasa paling bagus sih di WCL ini, di World Computer Hacker League kayak gitu. Tapi mungkin buat teman-teman ketika ngelihat perjalanan kemarin di Instagram terkait dengan pencapaian gitu kan, itu sebenarnya ada banyak banget jatuh bangunnya. Dan itu yang pengen aku sampaikan hari ini ke teman-teman. Termasuk juga terkait dengan evaluasinya. Karena aku ngerasa nggak adil aja gitu ketika aku menyampaikan dong hal yang bagusnya doang, tapi aku nggak nyampein juga jatuh bangun aku selama hackathon dan juga evaluasinya. So buat hari ini, aku pengen benar-benar diskusi sama teman-teman gitu kan terkait dengan perjalanan aku. Kira-kira selama hackathon kemarin ada ngelakuin apa aja kesalahan yang kira-kira jangan sampai kalian ulangi lagi gitu kan di hackathon yang kalian akan ikuti ke depannya. Begitu. Nah, mungkin kalau ngomongin hackathon, menurut aku pribadi itu ada kaitannya sangat erat dengan yang namanya investasi ya. Jadi, apalagi zaman sekarang, Gen Z itu lagi FOMO-FOMOnya gitu kan. Ada banyak kelas trading gitu kan, kelas-kelas belajar investasi gitu kan. Entah yang moderat gitu kan, yang dibilangnya, oh nyantai kita harus realistis itu kan. Atau mungkin yang sangat ekstrim kayak, oh kita harus all in semuanya gitu. Coba mungkin buat teman-teman di sini, kira-kira yang udah pernah belajar investasi, entah itu saham, reksadana, kripto, forex, atau emas, boleh dong chat di komentar kira-kira udah pernah masuk ke aset apa aja selama belajar investasi. Aku pengen tahu nih, kira ada nggak teman-teman yang ngerasain hal yang sama kayak aku gitu? Coba, meme coin, yo ya, ada main kripto berarti kan ya? Kripto. Ada lagi mungkin teman-teman? Reksadana, obligasi, berarti dari sini termasuk apa ya, yang moderat ya, yang pengennya cari aman gitu. Ada lagi mungkin teman-teman yang main saham, main kripto lagi gitu. Karena mau nggak mau sih aku di blockchain sering ya bahkan udah ngabisin uang eh, belasan juta mungkin puluhan juta gitu kan di blockchain gitu kan dan jujur aku pribadi perjalanan investasinya itu nggak cenderung bagus ya tapi banyak ruginya gitu. Nah, kenapa sih aku ngebahas investasi di awal ya? Simpel teman-teman, karena ibaratnya kita itu kan mahasiswa ya, pendapatan uang kita paling utama itu paling banyak dari orang tua kan. Katakanlah aku pribadi itu pendapatan sebulan dari orang tua tuh ngasih sekitar 2 juta sampai sampai 3 juta per bulan gitu kan. Dulu ketika aku masih fokusnya adalah belajar investasi ya, aku coba banyak aset gitu kan. Aku paling bisa masuk itu sebulan cuma 350 doang gitu kan. Dan itu
keuntungan paling besar aku dapetin itu 100% ya. Jadi kalau aku 350, 100% berarti kan cuma 700 berarti kan. Dan itu pun gak sering untung, seringnya rugi gitu kan ya. Sering rugi bahkan kayak mungkin minus atau untung cuma sedikit. Nah, at the time aku realize teman-teman, di mana banyak yang bilang katanya masih muda itu investasi paling bagus adalah investasi ke diri sendiri gitu kan. Alias kalau kita punya uang, coba kita asah ke arah skill yang kita punya begitu. Nah, waktu itu ibaratnya aku lagi ikut hackathon nih, lagi ambisi ikut hackathon teman-teman. Terus aku coba deh tabungan yang aku punya, aku nggak usah lagi masalah apa ya kayak ragu-ragu untuk ngeluarin uang untuk coba eksperimen beli subscribe AI gitu kan, atau mungkin coba eksperimen sesuatu, aku langsung aja coba subscribe gitu kan, langsung eksperimen. Dan ternyata ketika hackathon dengan adanya aku punya AI tools untuk coding gitu kan, subscribe GPT, kursus dan seterusnya gitu kan, ternyata aku bisa dapetin return yang lebih besar dibandingkan bahkan hampir nggak mungkin ketika aku dapetin dengan investasi dari aset. Contoh, di hackathon sebelumnya, di Fradium, itu total aku dapetin hadiahnya itu bukan $5.000, tapi total itu $15.000 teman-teman. Atau kalau dirupiahin sekitar segini, itu kan ya. Itu aku cuma subscribe satu WA ya, kursor $20 doang. Dimana itu aku bisa eksperimen ya, langsung coba aja prototyping cepat. Aku belajar nanya-nanya ke AI untuk ini gimana cara hubungin blockchain ke front end dan seterusnya gitu kan. Ternyata dari cuma ibaratnya subscribe AI 20 doang gitu kan, aku bisa dapatin return yang cukup besar gitu kan. 15.000 bagi 5 itu berarti sekitar 3.000 per orang gitu kan aku dapetin. Itu aku ngerasa di situ. So, buat teman-teman yang sekarang memang lagi ambis untuk ikut lomba, itu menurut aku cara yang paling tepat untuk investasi, apalagi masih muda gitu kan. Bukan berarti aku bilang trading itu salah, ya. Itu tergantung teman-teman gitu kan. Trading itu kan kayak kita harus bahkan setiap jam mantau chartnya kan, udah setiap jam mantau chartnya gitu kan. Ternyata untungnya juga kadang cuma sedikit gitu kan. Kalau untung besar pun dengan uang yang kecil masuk, kayaknya nggak bisa return beribu-ribu persen gitu kan. Tapi ketika teman-teman ikut hackathon, uangnya itu dipakai katakanlah expense-nya untuk coba subscribe AI dan seterusnya gitu kan. Katakanlah teman-teman kalah gitu. Oke lah, paling jelek teman-teman kalah gitu. Tapi kalah pun teman-teman dapat banyak hal yang bisa didapatkan gitu. Contohnya paling gampang skill ya. Kalau aku pribadi, hackathon yang aku sering lakuin itu di blockchain, teman-teman, di blockchain. Coba di RPL, aku kan anak RPL ya. Selama 4 tahun kuliah di Telkom, di RPL, aku nggak pernah sama sekali dapat mata kuliah blockchain. Ya. Tapi sekarang itu aku lagi cukup dalemin bidang blockchain. Gimana cara aku belajarnya blockchain itu? So far yang aku lakukan adalah dengan nanya ke AI. Paling banyak nanya ke AI deh. Cara hubungin, misalkan cara kita dapetin data dari blockchain masuk ke front gimana gitu kan. Pakai indexer namanya. Oh itu gimana cara belajarnya? Aku semua full nanya ke AI teman-teman. Jadi mostly ya vibe coding, mostly bahkan untuk riset terkait dengan topiknya, aku harus cari ide seperti apa. Aku nanya ke AI juga. Semua aku hampir semua nanya ke AI teman-teman ya. Dan dengan kita start AI gitu kan, aku belajar banyak, itu skillnya katakanlah kita kalah, itu kita bisa pakai terus, reuse terus di hackathon berikutnya dan seterusnya gitu. Itu untuk skill ya. Kalian kalah dapat skill yang bagus. Terus yang kedua, katakanlah kalian kalah gitu kan. Tapi kalian dapat sebuah produk yang bisa kalian pertontonkan, pertunjukkan kepada orang-orang gitu kan, sebagai portofolio kalian. Nah, itu menurut aku nggak bisa digantikan dengan cara kalian tuh belajar cuma nonton YouTube doang. Ya, dulu aku tipe orang yang belajar itu dengan nonton YouTube. Ada YouTuber misalkan ya PZN kan, satu video itu sampai 5 jam, aku tonton semua gitu kan. Tapi setelah aku nonton YouTube sampai 5 jam, ternyata aku nggak ada outputnya. Apa bukti bahwasannya aku bisa paham terkait dengan katakanlah konsep misalkan eh, indexer misalkan ya. Nggak ada buktinya kalau aku nggak pernah ngebangun project yang ada indexernya gitu kan. Nah, tapi dengan hackathon, kalian tuh nggak cuma dituntut untuk belajar doang dari YouTube atau dari AI. Kalian disuruh langsung building produknya langsung. Dan produknya, katakanlah kalian kalah pun bisa di-showcase-kan sebagai portofolio kalian yang berharga. Terus yang ketiga, paling minimum ya, kalau kalian hackathon, itu kalian dapat network atau kalian dapat relasi. Jadi selama hackathon itu, aku lakuin itu nggak cuma building project doang. Paling kalau hackathon onsite ya, aku selalu kenalan dengan orang-orang sekitar. Karena aku merasa orang yang ikut hackathon itu adalah orang-orang yang ambis, yang punya semangat untuk pengembangan diri bagus gitu kan. Jadi ketika mereka itu datang onsite hackathon gitu kan, aku ngobrol sama mereka, tukeran kontak gitu kan, itu dapat relasi yang bagus.
Bahkan aku pribadi itu sekarang lagi ngebuat sebuah startup ya, namanya Payget. Itu alhamdulillah dapat grant juga, dapat dana hibah gitu kan, sebesar hampir 100 juta gitu kan. Itu pun aku relasinya dapat kenal bisa dapat grant, itu aku dapat dari sebuah hackathon. Simpelnya waktu itu aku ikut hackathon gitu kan, terus aku menang, dan ada beberapa orang yang tertarik gitu kan sama aku, terus ngajakin, gimana kalau kamu building di blockchain Stellar gitu kan waktu itu kan ya. Aku coba building di sana, apply grant-nya dan dapat. Nah itu aku dapat relasi dari mana? Lagi-lagi dari hackathon teman-teman. Udah gitu opportunity ya. Aku ngerasa kayaknya ada banyak banget tawaran aku dapetin, peluang. Entah itu dari segi karir, hadiah, atau peluang freelance lainnya gitu kan. Aku dapat banyak dari hackathon. Kayak waktu itu ketika aku pitching itu kan. Pitching yang di global, yang onsite hackathonnya. Ternyata habis aku pitching, ada company tertarik gitu kan. Dan nawarin aku intern di sana. Jadi menurut aku suatu putusan yang tepat kalau kalian tuh lagi ambis-ambisnya, kalian punya uang juga gitu kan, kalian investasikan waktu kalian, kalian investasikan uang kalian yang kalian punya untuk coba all in di hackathon tuh menurut aku satu hal yang tepat sih gitu. Dan tadi terkait dengan AI tools gitu kan, kalau misalkan kita subscribe AI tools, bukannya malah kita nggak jago, itu bukan. AI itu cuma mempercepat prosesnya doang ya. Tapi nilainya itu dari yang kita bangun. Tetap kita harus belajar cara ngeriset yang baik. Meskipun AI bisa ngeriset, tetap kita sebagai orangnya itu harus belajar caranya gimana menggunakan yang tepat. Nah ini aku belajar semuanya dari hackathon sih, dibandingkan mungkin cuma tugas matkul doang di kelas tuh menurut aku kurang dapat sih. Ya gitu ya. Oke. Nah, mungkin biar lebih adil, teman-teman, aku coba flashback ya ke belakang, di mana pertama kali aku itu mulai serius ikut lomba ya. Jadi selama 4 tahun di Telkom, itu aku ngerasa baru serius ikut lomba itu di semester 5 ya, semester 5. Jadi 4 semester pertama itu aku lebih aktif di organisasi. Aku kebetulan aktif di MSU sama di Alphard ya, sama beberapa kepanitiaan sekitar sana gitu kan. Nah, selama 4 semester itu aku lebih aktif di sana dan baru kepancing untuk lomba tuh di semester 5. Karena apa? Posisinya aku tuh dapat amanah atau dapat jabatan menjadi Kordas Motion ya gitu. Di mana di Motion itu kan anak-anaknya pada ambis semua. Minimal ya, kalau kalian lihat anak-anak di sini itu minimal mereka itu udah menang satu lomba deh atau udah punya project sesuatu yang bisa dibanggakan banget. Sedangkan aku jadi Kordas waktu itu, aku mikir kayak, ih, emang siapa aku ya? Masa anak-anakku lebih jago gitu kan? Sedangkan aku pribadi eh, apa ya? Cuma modal ngomong doang gitu kan, nggak ada project yang bisa aku banggakan sama sekali saat itu kan. Nah, alhasil di situ aku kepancing pertama kali untuk coba untuk ikut lomba. Tapi egonya saat itu aku mengatakan bahwasanya kalau aku ngajak anak motion ikut lomba dan kalah, aku sebagai Kordas tuh cukup apa ya? eh tuh ngerasa kayak, ih masa Kordas ngajak lomba kalah gitu kan, kayak agak kesentil egonya gitu kan. Jadi pada saat itu tim lomba pertama aku tuh bukan dari motion, bukan anak lab, padahal kalau jujur anak motion itu jago-jago semua gitu kan. Tapi aku tim lomba pertama itu dari anak Alfat ya. Simpelnya waktu itu aku jadi ketua akademik di Alfat. Aku ajak nih dua anggota aku, namanya pertama Rifki Setiawan dan yang kedua Rahma gitu kan. Aku ajak pertama kali untuk ikut lomba bareng-bareng. Nah, kita sama-sama baru. Aku semester 5 berarti dia tuh semester 3 untuk lomba pertama kali gitu kan. Masih baru banget, belum ada pengalaman lomba sebelumnya, masih polos tuh kan, nggak tahu kira-kira kalau lomba tuh harus ngapain. Dan kita sepakat sama-sama bareng-bareng bahwasanya target kita gitu ikut pertama kali ngebentuk tim, kita bakal bareng-bareng terus sampai Gemastik. Jadi kita bakal spam banyak lomba, kita banyak spam hackathon, banyak spam lomba yang lainnya, tapi target utama adalah ke Gemastik. Nah, simpelnya waktu itu tuh dari Pak Gama ya. Pak Gama itu kan pembina Prodigi, karena aku juga di Prodigi teman-teman ya. Pak Gema tuh bilang, kalau kalian tuh pengen ngincar Belmawa, ya, katakanlah sebut misalkan Belmawa itu apa lombanya? Gemastik, LEDM, PKM ya, tiga ini terkenal gitu kan. Kalau kalian ngincar lomba Belmawa, cek coba kampus-kampus yang sering menang. Sebutlah ITS, UI, dan kawan-kawan lainnya kan. Kampus yang sering menang lomba itu, mereka nggak memulai risetnya, riset produknya tuh nggak mulai dari sebulan sebelum submission. Mereka udah mulai riset terkait produknya itu udah jauh-jauh hari. Bahkan untuk UI sendiri dengan Ristek UI ya, kalau kalian tahu Ristek UI itu udah mulai untuk persiapan Gemastik dari Januari teman-teman. Kalau kalian pantau deh IG-IG kampus terkait dengan perlombaan Belmawa itu udah mulai untuk persiapan kick off terkait Gemastik, kick off terkait dengan
LIDM itu udah mulai di Januari, awal semester, awal tahun udah mulai. Jadi kalau bisa, tell you itu juga sama gitu kan. Kalau kalian ngincer perlombaan mewah kayak PKM, ngincer eh, Gemastik LIDM, kalau bisa, kalian udah punya tim dari sekarang bahkan. Timnya udah satu, riset produknya udah mulai dari sekarang. Dan sesuai aku sama dua temanku ini itu kita sepakat bareng-bareng, kita ngincer Gemastik, kita sepakat Gemastik deal untuk sampai Gemastik timnya, kita coba build satu produk yang kita bisa iterasikan dalam banyak perlombaan. Begitu. Simpel ya, ini adalah timeline waktu itu yang aku bagi dan aku share ke tim aku sendiri. Ini timeline yang aku lakukan, atau mungkin ya roadmap yang aku lakukan kepada teman-temanku yang tim lombaku itu. Target adalah Gemastik, tapi kita kick off baru kebentuk itu timnya di perlombaan Adhikara. Nah, jadi Adhikara itu kan dari Prodigi juga perlombaannya. Itu simpelnya emang untuk mancing anak-anak dari FIF itu untuk mulai persiapan untuk Bilmawa. Dan aku juga kepancing di situ sama Pak Gama. Wildan coba dari sekarang tuh building sebuah tim dan juga build sebuah produk yang bisa kalian iterasikan di banyak perlombaan dan goalsnya adalah Gemastik. Nah, kenapa diterasikan semua perlomba gitu kan? Karena ketika kalian ikut lomba, entah itu lomba apapun, gitu, itu pasti ketika kalah minimal dapat feedback. Dan feedback itulah yang kalian evaluasi, kalian ambil, kalian iterasikan, incrementkan tuh produk kalian di perlombaan berikutnya. Nah, kalau ini roadmap aku teman-teman ya. Pertama, aku ikut Adhikara kan. Adhikara tuh intinya cuma untuk ngebuktiin doang ide aku. Kayak aku punya ide, terus aku eh, apply idenya ke perlombaan Adhikara gitu kan. Dan ketika alhamdulillah menang sih juara satu kan. Menang di situ, terus dapat evaluasi Pak Gama. Oh Wildan, kamu produknya kurang ini gitu kan. Nah, aku apply di lomba setelah Adhikara itu lomba UI UX. Kenapa UI UX? Karena kan ini kan lomba inovasi. Aku butuh tampilan aplikasi yang bagus. Jadi aku milih untuk perlombaan berikutnya itu bukan langsung ke hackathon, bukan langsung ke bentuknya aplikasi. Aku pengen fokus ngerapihin UI-nya dulu dengan riset kepada fokus user yang tepat gitu kan. Itu yang aku lakuin. Jadi setelah Adhikara waktu itu aku fokus ke UI UX gitu kan. Setelah dapet tuh UI yang bagus gitu kan, pas banget di Januari PKM buka. Nah, PKM udah mulai buka di Januari kan, dari Tell You gitu kan. Aku juga apply ke PKM. Nah, PKM kan dia juga nge-require sebuah produk. Nah, untuk matangin produknya, alias codingannya, aku pakemin di hackathon ya. Jadi aku sempat nge-spam banyak hackathon. Jadi waktu itu untuk yang UX itu aku nge-spam sekitar 3 lomba untuk UX itu kan. Tapi untuk yang hackathon aku nge-spam berapa ya waktu itu sama tim? 4 atau 5 lebih lah mungkin untuk perlombaan di hackathon ya. Dan terakhir goalsnya di Gemastik. Jadi dengan kita iterasikan di banyak perlombaan ya UI UX itu kan untuk riset ke usernya sama untuk aplikasi tampilannya gitu kan. Terus kita spam juga untuk hackathon gitu kan untuk building aplikasinya. Itu aku merasa saat itu lebih matang untuk produknya untuk diplay Gemastik. Nah, tapi alhamdulillah teman-teman untuk Adhikara waktu itu perlombaan pertama aku sama tim ya sama Rahma sama Rifki itu alhamdulillah juara satu. Dan kami juga kaget kan, kenapa bisa juara satu? Karena itu perlombaan pertama, jujur masih banyak banget yang perlu di apa ya evaluasi gitu kan. Nah, aku sempat tanya ke Pak Gama gitu kan, Pak Gama, kok bisa gitu kan? Ibaratnya produk kita tuh menang juara satu. Kira-kira apa sih yang membuat riset kita atau produk kita tuh bisa juara satu gitu kan? Apa yang membuat kita tuh bagus produknya dari segi proposal dan juga presentasinya gitu kan? Jawabannya, Pak Gama bilang gini, eh ketika kamu itu ngebuat sebuah ide, ya, itu kan berangkat dari yang namanya asumsi, ya. Kita kayak ibaratnya gini, aku berasumsi bahwasanya ini produk aku ya, simpelnya tentang guru sama siswa, ya. Platformnya itu namanya bimbingan offline pakai aplikasi gitu kan. Jadi aku punya asumsi bahwasanya guru itu sekarang penghasilannya rendah. Kayak contoh penghasilannya itu banyak yang ini ya honorer ya, paling di bawah 1 juta gitu kan. Atau bahkan guru yang udah bukan honorer, tapi banyak juga yang mereka ternyata masih rendah penghasilannya. Nah, karena penghasilan guru itu rendah gitu kan, eh aku mikir kayaknya guru tuh butuh peluang untuk bisa mengajar tambahan, bimbel lainnya gitu kan, untuk bisa nambah penghasilan mereka. Itu asumsi aku. Nah, ternyata aku juga meriset untuk siswa gitu kan. Asumsi aku adalah aku mengatakan bahwasanya siswa itu untuk bimbel, mereka butuh bimbingan yang terjangkau harganya, terus lokasinya dekat, sama bisa nge-custom tuh kira-kira aku pengen guru yang bisa ngajar matematika dan seterusnya gitu kan. Ini adalah asumsi aku pribadi gitu kan. Nah,
terkait dengan validasi validasi ide gitu kan. Kalian tuh butuh pertama ketika kita punya asumsi terkait dengan ide, kita perlu ngevalidasi dengan namanya data, teman-teman. Data kebagi jadi dua, data primer sama data sekunder. Primer itu datanya tuh kita ambil dari yang namanya jurnal atau mungkin media massa gitu kan yang mengutip atau memvalidasi bahwasanya oh ternyata problem tadi itu bukan cuma asumsi. Ternyata udah dirasakan oleh sekian juta guru gitu kan, yang ternyata honorer gitu kan, dan seterusnya. Itu kita validasi oleh data sekunder. Kita cari di jurnal, di media gitu kan. Dan yang kedua, yang paling banyak diremehkan ketika orang-orang itu ikut hackathon atau orang itu ikut perlombaan inovasi gitu kan, adalah data primer. Ya, data primer itu ketika kalian tuh bukan ngambil dari sumber-sumber jurnal atau internet, tapi kalian yang langsung riset ke user secara langsung. Kalau case-nya aku, karena di sini tentang pendidikan, aku datang ke sekolah, teman-teman. Jadi aku ngevalidasi data itu bukan cuma sekunder doang, aku tambah data primer ke sekolah langsung, minta buktinya, aku wawancara ke sekitar mungkin 20 siswa dan berapa belas guru gitu kan. Itu aku validasi. Oh ternyata dari semua yang aku wawancarain, semuanya sama. Guru merasa banyak yang penghasilan masih rendah gitu kan dan butuh pengajar tambahan. Siswa juga sama, ketika mereka butuh bimbel, mereka pengen bimbelnya tuh offline bukan online. Terus mereka pengen harganya terjangkau dan bisa fleksibel untuk waktunya begitu. Jadi itu valid terkait problemnya. Dan setelahnya adalah kita building prototype kan. Dan yang banyak orang mungkin lupakan juga adalah terkait dengan validasi prototipenya. Jadi kemarin di Adhikara itu aku ngelakuin pertama ya, kita datang ke sekolah untuk validasi problem. Dan kedua itu aku datang ke sekolah lagi gitu kan, dan juga ke user lainnya, ke beberapa sekolah, waktu itu lupa, 3 sekolah kalau nggak salah, untuk ngevalidasi atau minta feedback terkait dengan aplikasinya. Kan aku berasumsi bahwasanya solusi yang aku angkat itu bisa men-solve problem user kan. Nah, aku datang lagi ke user nih, kira-kira dengan solusi inovasi yang aku punya, kira-kira kamu kebantu nggak ya gitu kan. Dan aku pakai metode di sini tuh dua, SUS sama UAQ gitu kan, untuk apa ya, menguatkan riset yang aku lakukan. Dan mungkin dari 4 cara ini, waktu itu alhamdulillah aku bisa menang di Adhikara. Jadi mungkin teman-teman bisa lakukan ya ketika teman-teman ikut perlombaan inovasi, yang dimana inovasi kan berarti teman-teman itu bukan cuma giting doang kan di proposal ya, tapi harus valid problemnya, valid juga dengan solusinya gitu kan. Kalian bisa lakukan dua ini ya, data primer sama langsung testing ke user real ya, yang kalian yang akan pakai aplikasi kalian secara langsung, begitu. Nah, terkait dengan cara aku tadi yang spam hackathon, yang ini tambahan aku pribadi ya, Adhikara, perlombaan UI UX tuh kan dan seterusnya, aku harus jujur teman-teman, ternyata aku cuma menang sekali doang. Ya, aku total mungkin ikut lomba lomba mereka itu sekitar belasan kali, tapi aku cuma menang sekali dan perlombaan lainnya kalah ya. Contoh kayak PKM, aku ternyata cuma bisa ngewakilin Telkom doang. Aku nggak bisa sampai dapat funding ya atau pendanaan gitu kan. Bentar, izin minum bentar ya. Hmm. Terus terkait lomba UX teman-teman, ternyata aku juga nggak bisa menang di 3 perlombaan yang aku apply gitu kan. Itu semua kalah. Di hackathon kita spam mungkin 5 gitu kan hackathon, itu juga kalah teman-teman. Dan Gemastik juga sama, itu cuma bisa mentok-mentok mewakilin Telkom doang, nggak sampai masuk ke final ya. Hasil ini aku perlu kasih tahu ke teman-teman ya, aku merasa tetap ya cara paling bagus adalah cara yang Pak Gama sampaikan. Kalau kalian ngincer perlombaan Belmawa, bentuk tim dari sekarang, riset produk kalian dari sekarang juga untuk iterasikan terus di banyak perlombaan, tinggal lebih matang. Tapi ini evaluasi aku kenapa ya, kenapa bisa udah ngelakuin cara yang Pak Gama lakukan ternyata masih gagal gitu kan. Yang pertama teman-teman, jadi pada saat kita tuh ikut hackathon bareng sama tim dan mungkin banyak lomba sama tim aku kemarin di Alphard gitu kan, itu kita nggak fokus. Maksudnya gimana, jadi pada saat kita lagi apply UX itu, aku juga sambil apply ke hackathon dan aku juga sambil ikut perlombaan lainnya dengan tim lainnya. Jadi kebayang ya, satu lomba ya, kita lagi pengen maksimalin perlombaan UI UX itu kan. Tapi ternyata aku juga punya tim lain, apply ke hackathon lain dengan project yang berbeda, dan tim aku juga sama. Dia punya perlombaan lain dan produknya juga lain. Alhasil apa? Di sini aku merasa ya,
harusnya kita bisa komitmen bareng-bareng untuk iterasi terus increment produk bimbingan ini dengan bagus sampai gemastik. Ternyata kita kepecah fokusnya, ya ritme kerjanya kepecah banget gitu kan. Alhasil eh, ya kita increment berhenti, banyak waktu kosong yang harusnya setiap pekan tuh kalau kita pakai agile itu kan, itu increment terus produknya, entah UI-nya berubah, entah mungkin fiturnya nambah, atau mungkin kita refactor code-nya atau apapun gitu kan yang bisa kita lakukan. Ternyata banyak waktu kepotong untuk kita fokus ke hackathon lainnya. Ini yang menurut aku salah sih. Ya, jadi kalau kalian pengen pakai caranya Pak Gamal gitu kan, fokus dari sekarang untuk riset dan validasi dari sekarang juga produknya. Yang pertama, pastikan kalian komitmen dengan tim yang kalian punya dan kalian juga komitmen dengan produk yang kalian punya. Ya, kalian harus percaya dengan produk yang bikin itu adalah solusi yang cukup bagus gitu kan untuk bisa kalian bawa ke Gemastik. Nah gitu. Terus yang kedua, ya, kita udah banyak spam hackathon. Nah, contoh deh kita nge-spam di perlombaan UI UX, katakanlah ya. Masalahnya adalah setiap lomba itu ternyata punya tema yang berbeda, ya, punya rubrikasi yang berbeda, penilaiannya, punya ekosistem berbeda, dan juga punya format submission yang berbeda. Contoh ya, waktu itu aku ikut lomba UX tuh di Find It-nya UGM. Ternyata lomba mereka itu temanya adalah desain heritage ya. Jadi kayak tentang desain lampau lah, desain zaman dahulu sama modern desain gitu kan. Nah, aku pribadi waktu itu ngedesain bimbingin karena kan fokusnya produk gitu kan. Kita gak nyesuaiin kayak oh ada batiknya itu enggak. Aku tetap sama dengan desain karakter bimbingin itu kan. Jadi kita nggak nyesuaiin dengan format submission hackathon atau format submission perlombaan dari Find It gitu kan. Karena aku juga lagi ngikutin perlombaan di lomba lainnya gitu kan. Karena nggak mungkin kita ngerubah untuk Find It doang, tapi yang lain tuh nggak diurusin gitu kan. Jadi ini kesalahan paling besar menurut aku pribadi karena setiap lomba itu punya format yang berbeda-beda. Kalau bisa ya kalian tuh lombain di format yang mendekati lah. Jadi jangan asal ikut hackathon tapi coba lihat lagi submissionnya. Begitu teman-teman. Terus yang ketiga ya terkait dengan produk juga gitu kan. eh POV kalian kalau emang pengen pakai cara tadi ya riset dari sekarang, maksudnya bentuk tim dari sekarang, terus juga riset dari sekarang gitu kan. Kalau bisa POV-nya adalah POV kalian itu membuat sebuah produk dalam project ya. Kan kalau project itu artinya ada masa habisnya. Kayak contoh, aku punya project, deadline-nya itu cuma sebulan. Berarti ketika sebulan telah selesai, berhenti gitu kan. Tapi kalau kalian POV-nya buat produk, akhirnya kalian terus increment produknya sampai emang goals-nya itu gemastik, berarti sampai gemastik selesai gitu. Dan terakhir ya, ini mungkin evaluasi aku untuk bimbingin dulu sebelum kita ke hackathon yang global itu, adalah di gemastik, aku merasa harusnya kita lebih matang untuk riset tuh di UX. Tapi ternyata di 2 minggu sebelum kita submit di gemastiknya Univ, tim itu mutusin untuk ngebanting setir ke software development. Ya. Jadi ini sebuah kesalahan juga teman-teman ya. Kalian tuh kalau bisa submit di divisi yang emang kalian merasa udah matang risetnya. Waktu itu kan aku nge-spam banyak lomba UX kan, dan itu udah menurut aku udah bagus dari segi user research-nya, personalnya udah bagus juga dari segi UI-nya. Tapi untuk yang software development, kan metodenya beda kan. Metodenya tuh udah bukan lagi pakai design thinking, udah bukan lagi pakai double diamond kan, tapi pakai metode dari SDLC kan. Nah itu kita mau nggak mau banting setir baru gitu kan. Dalam waktu 2 pekan sisanya itu kita mau nggak mau harus nyiapin semua requirement dari perlombaan gemastik di divisi software development. Dan jujur ini terbesar sangat terbesar aku pribadi untuk milih divisi ini sehingga ya mungkin gagal di gemastik juga gitu kan. Itu sih. Bentar, izinin lagi teman-teman, suaranya habis. Hmm. Oke, lanjut. Dan dari sini teman-teman, ketika kalian itu membentuk tim, ini evaluasi aku juga terkait tim bimbingan adalah, itu kalian pilih role yang kira-kira saling melengkapi. Contoh, aku pribadi itu bisa ngoding full stack gitu ya. Aku role-nya emang di full stack development gitu. Aku bisa technical gitu kan. Tapi aku jujur kurang rapi untuk membuat dokumen, kurang bisa membuat desain gitu kan. Jadi kalau kalian tuh pengen lomba, ya kalian untuk nyari tim itu jangan cari yang sama-sama bisa ngoding. Karena aku bisa ngoding, berarti nyari timnya itu berarti yang bisa melengkapi. Katakanlah aku butuh desain, aku butuh orang yang bisa bisnis dan seterusnya. Nah, sedangkan kemarin di Bing itu semuanya developer ya. Aku developer,
Rifki developer, Rahmat juga developer. Jadi cukup tabrakan ya. Untuk desain kemarin kurang bagus gitu kan. Untuk proposal juga kemarin kurang bagus karena timnya tabrakan. Jadi kalau kalian ngebuat sebuah tim yang emang pengen kalian iterasikan, pertahankan sampai ke Gemastik, pastikan kalian harus udah punya tim yang saling melengkapi gitu. Yang kedua, terkait dengan komitmen lagi-lagi ya, jangan lupa kalau emang udah komitmen bareng-bareng gitu kan, harusnya kalian ikut lomba lain itu juga tetap fokus dengan tas atau job desk yang kalian sepakati bareng-bareng gitu. Jangan sampai kita sepakat tasnya seperti ini dan udah deal bareng-bareng untuk domestik, ternyata kita nggak fokus karena ikut lomba lainnya yang datanya lebih dekat. Itu sebuah kesalahan banget teman-teman. Pokoknya kalau udah punya tim, komitmen, dan jangan ditinggal, ritmenya dijaga. Kalau udah pakem ritmenya seperti itu ya tetap stay aja gitu kan. Terus fokus pada produk ya, iterasikan terus dan fokus juga pada satu perlombaan sebelum ikut lomba lainnya. Ini evaluasi aku pribadi, jangan terlalu nafsuan untuk nge-spam hackathon waktu itu. Oke. Nah, setelah itu di bulan Agustus itu kan terakhir Gemastik, terakhir kita submit Gemastik dan kita pengumuman kalah itu di Agustus kalau nggak salah gitu kan. Dan di bulan itu juga aku sama teman-teman Motion itu ngebentuk tim lomba baru. Yang ini udah mulai fokusnya ke blockchain ya. Simpelnya aku udah merasa punya banyak pengalaman, punya banyak evaluasinya aku bisa apply ke tim baru. Jadi setelah tim bareng sama anak Alphard ini, aku merasa aku udah punya banyak list yang kira-kira untuk nyari ide kira-kira dengan framework apa sih gitu kan. Terus juga dengan pengalaman aku punya, aku udah ada evaluasi jangan spam banyak hackathon lagi, fokus kepada satu produk gitu kan. Nah, aku udah merasa pede untuk bisa nge-hire anak motion gitu. Jadi ini tim Fradium ini kurang lebih semua anak motion ya. Yang anak motion, motion semua di sini. Dan itu role-nya semua melengkapi teman-teman. Aku pribadi di sini role-nya sebagai lead developer ya. Lead-nya tim dari ketua tim dari semua ini kan. Aku juga di full stack-nya. Terus ini Indra namanya, dia jago banget dia di blockchain gitu kan. Ini Arga kepotong dia jago banget di AI. Gina dia di UX kan, sama untuk Yazid tuh dia di full stack. Kalau Bintang itu dia bagus banget di pitching ya karena dia kan perlombaannya global ya. Sedangkan kita nggak bisa bahasa Inggris. Alhasil kita nge-hire Bintang untuk masuk ke tim Fradium untuk pitching di global gitu teman-teman. Jadi aku ngebentuk sebuah tim yang akhirnya saling melengkapi di Fradium itu. Nah, aku pengen sharing ke teman-teman kira-kira gimana cara Fradium itu bisa mencari sebuah ide yang alhamdulillah bisa menang hackathon mungkin sampai 5 kali di global. Nah, yang pertama teman-teman, jadi AI itu di zaman sekarang udah canggih ya. Kayak AI itu bisa meriset gitu kan. AI itu bisa melakukan riset, bisa ngoding, bisa melakukan banyak hal, tas-tas yang repetitif lah ibaratnya kan. Nah, tapi AI itu masalahnya nggak punya empati teman-teman, nggak punya empati. AI juga nggak punya taste atau nggak punya tanda kutip seni lah ibaratnya. Nah, banyak orang-orang itu yang salah ya ketika mereka itu nyari sebuah ide inovasi ya kan. Hackathon itu inovasi, problem inovasi ya teman-teman. Ketika sebuah tim lagi nyari sebuah ide topik untuk apply ke hackathon, mereka itu nanyanya ke AI. Kayak AI, tolong dong dari hackathon ini kira-kira ide apa yang cocok untuk kita submit ke hackathon tersebut. Itu menurut aku salah total teman-teman ya. Kenapa? Karena AI itu kan di training by data teman-teman ya. Jadi ketika kalian nanya sebuah pertanyaan, AI ngejawab A, itu pasti AI itu ngejawab A juga ke 1.000 orang yang sama, teman-teman. Jadi kalau kalian minta ke AI, buatin dong kira-kira ide project apa yang inovatif, gitu kan. AI menjawab, oh ide yang paling bagus adalah ide A, gitu kan. Itu bukan ide inovasi lagi, itu udah ide yang sangat common, ide yang sangat umum. Karena AI di training by data, maka ketika AI ngomong A, gitu kan, itu udah dari datasetnya mereka, ya gitu ya. Jadi ketika kalian mencari sebuah problem, kalau bisa mencari sebuah ide, kalau bisa tuh datangnya dari kalian. Kalian merasakan problemnya langsung, kalian tuangkan empati kalian, perasaan kalian selama kalian tuh merasakan problemnya, tuangkan juga taste-nya atau seninya atau jiwanya ke dalam AI tersebut. Dan juga kalau bisa kalian langsung riset ke user ya untuk minta feedbacknya dan juga validasi. Simpel deh, aku cerita langsung terkait Pradium. Jadi Pradium itu perlombaan pertama aku di bidang blockchain ya. Sorry, kedua aku di bidang blockchain. Nah, karena aku tuh orangnya masih baru di blockchain, ya.
aku tuh merasa ada sebuah problem yang dimana tuh problemnya besar banget di blockchain. Contoh ya, blockchain itu kan dia sifatnya anonimus, ya artinya orang yang transaksi di blockchain itu sangat anonimus. Kita nggak tahu siapa yang transfer ke si B, siapa yang transfer ke C itu nggak tahu, karena itu pakainya wallet ya, kayak gini, anonimus gini kan. Alhasil, blockchain itu banyak banget sarang penipuan lah, kayak scam. Banyak banget orang ngelakuin fraud ya. Kayak misalkan aku korupsi ya, aku korupsi. Aku kalau masukin uang korupsi itu ke dalam bank, itu langsung ketahuan. Oh, ada uang 1 miliar masuk ke dalam bank BCA, itu langsung ketahuan karena itu BCA itu kan sebuah server ya, dan semua mutasinya ketahuan ke data di sana. Tapi kalau blockchain, kalian lakuin fraud, kalian lakuin korupsi, masuk ke blockchain itu nggak ketahuan. Siapa yang masukin uang ini ke wallet ini tuh nggak ketahuan sama sekali. Itu fraud. Banyak juga kasus rakpul teman-teman. Kayak misalkan aku ngebuat token, terus aku rakpulin gitu kan. Nah, aku merasa blockchain itu tempatnya para kriminal gitu kan. Itu problemnya yang aku rasain. Nah, aku tuangkan teman-teman, problemnya aku rasain tadi terkait dengan ketakutan aku di blockchain, banyak scamnya, banyak fraudnya, banyak rakpulnya, aku tuangin semua ke AI. Termasuk juga taste-nya atau perasaan atau jiwa yang aku rasain ke sana ketika problemnya aku rasakan lah, kayak gitu kan. Aku tuangin ke AI. Aku minta AI untuk memvalidasi perasaan yang aku lakuin, gitu kan. Jadi berangkat dari sebuah problem real yang benar-benar user rasakan. Dan aku juga langsung ngewawancara ya beberapa user gitu kan, untuk minta POV lainnya. Kira-kira POV kalian sebagai orang newbie di blockchain itu apa sih? Jawabannya sama, kripto itu untuk kejahatan, untuk scam, untuk fraud, untuk rapul. Nah, jadi dari situ aku dapat sebuah problem yang aku validasikan oleh AI, dan aku dibantu AI juga untuk membuat sebuah solusinya. Nah, apa bedanya dengan kita itu meminta AI dari nol untuk meminta sebuah ide? Jawabannya adalah kalau kalian problemnya itu kalian berasain langsung, itu kalian lebih paham produknya mau dibawa ke arah mana. Ya. Karena mostly memang perlombaan hackathon itu bukan perlombaan tentang bagus-bagusnya teknologi, tapi hackathon itu benar-benar perlombaan terkait dengan bisnis ya. Jadi harus paham terkait produknya ini mau dibawa ke arah mana, market size-nya berapa, cara GTM-nya gimana, dan seterusnya. Dan kalau kalian itu emang merasain langsung problemnya, itu kalian lebih tahu kira-kira solusinya mau dibawa ke arah mana. Jadi kalau bisa teman-teman stop untuk nge-spam ke AI, nanya kira-kira ide apa yang bagus untuk hackathon, itu stop. Kalian fokus kontemplasi kira-kira dalam topik hackathon A, aku ngerasain problem apa ya di tempat A ini gitu kan. Itu yang aku lakuin selama hackathon, dan ini sangat works. Kalau aku flashback ya atau evaluasi, kira-kira 12 kemenangan hackathon aku lakuin itu semua produk idenya dari problem yang mostly aku rasain sendiri semua. Kayak gitu. Jadi ini tips dari aku pribadi untuk nyari sebuah ide, jangan spam nanya ke iFull, tapi based on problem yang kalian rasakan. Oke, sebentar. Izinin lagi teman-teman. Pause banget. Oke, lanjut ya. Nah, ketika aku setim sama mereka, sama 5 orang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, itu kita juga sempat ngikutin banyak hackathon. Alias produk Radium ini kita ikutin ke banyak hackathon gitu kan. Waktu itu, pertama kita ikutinnya hackathon WCHL ya, yang menang di global. Nah, setelahnya itu kita ngelihat ada sebuah pengumuman hackathon dari Bank Indonesia ya, dari BI, dan ternyata ada juga topik atau temanya terkait dengan eh, blockchain, yang dia tuh ngangkutnya adalah tema fraud detection. Nah, kita ngerasakan, oh, Radium nih sama nih di WCL juga tentang fraud detection, di BI juga sama fraud detection. Kenapa nggak kita apply ke BI juga gitu kan? Nah, ternyata pas kita apply ke BI, itu kita kalah. Ya. Kenapa kalah? Simple, teman-teman. Karena aku tuh terlalu cepat untuk nge-state sebuah solusi. Contoh gini, hackathon itu kan perlombaan sebuah produk, ya. Dimana kalau kalian pengen membuat sebuah solusi, itu jangan bilang, oh, solusinya itu pakai teknologi ICP, gitu kan. Nah, di hackathon BI itu aku gitu. Karena aku ikut hackathon WCL dulu kan, hackathon di WCL itu kan dia pakai blockchain ICP. Nah, maka aku di BI juga bilang, oh, solusinya pakai teknologi ICP. Itu sebuah kesalahan. Harusnya jangan cepat-cepat kita nge-state sebuah solusi
oh teknologinya pakai A itu enggak. Tetap teman-teman perlu riset kira-kira kenapa sih IC itu cocok untuk hackathon tersebut gitu kan, untuk produk tersebut. Nah ini yang aku salah nggak ngelakuin itu adalah langsung bilang ke hackathon BI, di mana proposal aku tuh bilang solusinya adalah pakai blockchain ICP. Itu padahal kurang tepat. Harusnya kita riset lagi kira-kira produk blockchain apa yang cocok untuk dipakai di hackathon BI ya. Jadi kalian jangan buru-buru untuk nge-state sebuah solusi pakai teknologi A itu jangan. Perlu riset dulu kira-kira kenapa teknologi A itu cocok untuk produk kalian. Oke, lanjut ya. Nah, ini sama ya. Evaluasi lagi teman-teman ketika kalian apply ke sebuah hackathon. Kalau bisa jangan buru-buru untuk spam ke hackathon lainnya kecuali kamu udah matang produknya ya. Udah ngerasa oh untuk bisnisnya aku udah dapat nih. Udah sebuah produk nih bisnisnya udah seperti ini gitu kan. Oke, kalian bisa apply ke hackathon lainnya. Tapi kalau ternyata masih belum matang produknya, jangan cepet-cepet untuk ikut hackathon lainnya karena nanti nggak fokus untuk berisetnya. Itu sih teman-teman. Dan lagi ya, teman-teman aku bilang bahwasanya hackathon itu perlombaan sebuah startup sebenarnya, basicnya. Perlombaan sebuah bisnis. Ibaratnya kayak bisnis competition, tapi produknya udah jadi, udah real gitu kan. Jadi kalian tuh harus benar-benar tahu kenapa sebuah teknologi itu dibangun. Kenapa pakai teknologi itu. Usernya siapa yang butuh gitu kan. Harus valid usernya. Terus juga marketnya juga harus valid. Jangan tiba-tiba eh, kalian ngebuat teknologi yang keren banget gitu kan, fraud detection, tapi nggak ada marketnya. Dan juga ada yang namanya traction teman-teman, alias ibaratnya kayak apa? Bukti berapa user yang udah pakai produk kalian. Karena ketika aku hackathon di global, itu ternyata mereka minta yang namanya traction. User yang udah pakai aplikasi kita itu berapa, gitu. Dan sustain ya. Jadi produk yang bisa terus hidup dalam jangka panjang. Jadi simpelnya gini teman-teman, produk yang bagus adalah produk yang bisa sustain di market. Jadi kalau kalian bilang produk aku ini bagus, buktikan produk kalian tuh bisa dapat banyak user dan buktikan kalau produk kalian tuh bisa sustain di market terus menerus sampai 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya gitu. Nah, ini yang sebuah evaluasi aku lakukan di mana Pradium itu emang bisa menang ya, Pradium bisa menang tapi cukup banyak jatuh bangunnya. Contoh gini, Pradium itu kemarin di WCL itu ada 4 ronde ya. Pertama di kualifikasi itu alhamdulillah juara satu juga. Yang kedua di nasional itu juara satu juga gitu kan teman-teman. Terus di Asia itu juga juara satu, di global juga juara satu. Tapi pas di tengah-tengah itu kita ada sebuah kesalahan di mana kita nggak fokus kepada namanya traction. Alias kita salah paham dengan namanya traction teman-teman. Jadi waktu di tahap Asia ya kan si jasnya itu minta produk harus udah punya traction, alias udah punya user atau udah punya sebuah komunitas gitu kan. Nah tapi kita memahami adalah traction itu kayak cuma beta tester doang. Kayak ibaratnya kayak, oh produk ini udah dites sama user sekitar 8 orang gitu kan, kayak gini. Nah ternyata itu salah. Harusnya aku tuh ngebuat sebuah komunitas yang kira-kira bisa mensupport usernya Fradium gitu loh. Nah ternyata di sini kesalahan aku, jadi waktu di Asia itu juara 2 dikarenakan Fradium nggak fokus membuat komunitas waktu itu. Tapi simpelnya di Fradium itu dalam 4 fase di WCL itu kita fokus pertama adalah build namanya MVP teman-teman, MVP produk ya, kayak kita ngebuat sebuah konsep, kita buktikan MVP-nya di WCL ini berfungsi nggak nih kira-kira AI-nya untuk bisa fraud detection gitu kan. Yang kedua kita uji langsung ke user, yang aku bilang tadi harusnya bisa menggapai atau mencari user lebih banyak lagi dengan mungkin aku ke komunitas gitu kan untuk bisa semua make produk Fradium gitu kan. Ternyata aku cuma ngelakuin beta test doang kan, ini yang salah gitu kan. Terus yang ketiga aku ngerapin UX, sama yang keempat jelas pitching di global. Oke, ya dalam jelas simpelnya di Fradium bisa juara ya di divisi fully on track juara satu begitu. Terus mungkin terakhir teman-teman, ini maaf ya, mungkin agak cepat. Terkait tips pitching dari aku pribadi, nah, pitching itu yang selama aku lakuin hackathon mungkin uh, 11 hackathon aku lakuin gitu kan dan itu menang juga. Pitching itu so far waktunya sangat singkat, yaitu cuma 5 menit teman-teman, cuma 5 menit. Nah, kalau kalian pitching, kalau bisa jangan banyak ngomong gitu kan, jangan banyak jelasin fitur A, fitur B, fitur C. Ya. Tapi kalian langsung buktikan produknya secara langsung dari demo. Ya. Jadi pitching itu kalau pengen menjelaskan,
fokus pada problem, ya, terus value, market sama validationnya. Fokus ke empat ini. Terus untuk sisanya, bagian demonya, ya, itu fokus kepada fiturnya langsung. Jadi nggak usah jelasin fiturnya, tapi langsung didemokan. Dan kalau aku bagi sendiri, kalau 5 menit pitching, itu kayak 3 menit jelasin untuk problem sampai market, terus 2 menit untuk jelasin demo sampai outcome. Gitu ya, teman-teman. Terus sisanya, kalau misalkan ada algoritma yang dipakai yang bisa membantu validasi kira-kira, oh kenapa fitur ini bagus tuh kan? Karena pakai algoritma A gitu kan. Itu pasti ditanya sama judge-nya. Kenapa kalian bisa mengklaim sebuah fitur ini itu bisa deteksi fraud detection gitu kan? Jawabannya kalian langsung jawab aja di tanya jawab. Jadi jangan kebanyakan jelasin technical di pitching ya. Itu jelasinnya ditanya jawab. Kalau pitching kalian fokus aja kepada demo dan juga outcome-nya. Dua hal ini ya. Tunjukkan, jelaskan problem, value sama marketnya. Terus yang dijelaskan, yang didemokan adalah fiturnya langsung. Jangan jelasin terkait dengan fiturnya. Oke, so teman-teman mungkin dari aku di sini adalah PR-nya. Buat kalian rangkumannya adalah, kalau kalian ngincer perlombaan Belmawa, pastikan kalian bentuk tim dari sekarang. Ya, terus kalian langsung aja brainstorming bareng-bareng, pilih satu problem. Begitu. Lalu kalian iterasikan di sebuah perlombaan. Kalau kalian merasa bahwasanya produk kalian ini yang udah di kalian angkat ternyata udah mentok, gak seksi, gak bagus problemnya, gak apa kalian bisa drop idenya, pikirin lagi yang bagus produknya, tapi dengan tim yang sama. Karena tim yang sama itu udah punya workflow yang pakem kan. Kalau kalian tiba-tiba ganti tim itu workflow-nya bisa berantakan sih. Jadi aku tetap prefer dengan tim yang sama, kita kejar bareng-bareng untuk Belmawa. Dan setiap kali kita kalah itu kita ambil evaluasinya dan terus increment produknya. Itu mungkin PR dari aku teman buat teman-teman ya yang menyimak hari ini. Mungkin maaf kecepatan untuk waktunya karena nggak tahu ya untuk suaranya tiba-tiba habis jadi kayak mungkin sekian aja. Kita langsung ke Q&A. Barangkali teman-teman ada banyak pertanyaan terkait yang aku sampaikan kurang jelas. Langsung tanya aja di sini. Insya Allah aku bisa bantu jawab. Langsung diskusi aja teman-teman. Terima kasih. Let's go. Kita kasih opas dulu yang meriah untuk Bang Wildan, guys. Wow, wow, wow. Boleh nih. Wow, wow. Reaction, teman-teman. Reaction tepuk tangan. Yes, bener banget. Kata Bang Wildan tadi kayaknya udah banyak banget teman-teman yang udah penasaran ya. Dan saatnya kita buka sesi Q&A aja, tapi kita kasih kesempatan dulu untuk Bang Wildan minum kayaknya. Bang Wildan mau minum lagi nggak, Aman? Udah habis minumnya tapi. Aduh, udah Udah. habis kan di kafe ya. Iya, sok Nggak lanjut bisa lanjut. Gojek kita deh. Oke Oke. teman-teman, kita buka kesempatan dulu yang mau raise hand ya di Zoom. Yang mau dapat kesempatan interaksi langsung dengan Bang Wildan. Yang memenangkan beberapa nih 15 kompetisi hackathon. Gokil. Jangan tersipu malu gitu Bang. Senyum dia. Haus Oke, ini oke. haus. Aus, aus. So- Oke, teman-teman. Oke, sambil nunggu yang mau resen, kita coba bacain dulu yang ada di slide nih. Udah banyak banget nih, Bang. Mungkin yang pertanyaan yang agak mirip dulu nih, ada dua pertanyaan. Kak, dari Adhikara sampai Gemastik, itu kan idenya sama. Apakah nggak masalah kalau produknya sudah pernah dipakai buat lomba? Nah, ini juga berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya. Apakah ada penambahan pengembangan pada produk yang di-apply? Mengingat ada hackathon yang melarang karya yang sudah pernah menang atau sudah pernah digunakan. Nah, benar juga. Berarti ini sesuai dengan ketentuannya juga ya. Nah, kalau dari pengalaman Bang Wildan sendiri gimana dalam integrasi Oke. yang perlombaan literasi itu? Boleh jawab, Bang. Oke. Pertanyaan bagus ya. Bahkan Gemastik pun dia meminta gak boleh submit ide yang sama. Nah, tapi ini yang menarik ya dari sebuah inovasi ya. Inovasi itu bukan berarti sebuah produk yang harus paling baru. Kalian idenya sama, tapi ada pembedanya dari metode yang kalian pakai, metode risetnya. Misalkan sebelumnya pakai double diamond, katakanlah ya. Sekarang pakai metodenya design thinking. Itu udah inovasi. Karena cara kalian meriset produknya itu udah beda. Kalian pakai produk yang sama, tapi kalian tambahin fitur baru. Itu juga inovasi, teman-teman. Itu juga Pak Tomo bilang waktu itu kan, gak apa-apa produknya sama, yang penting ada pembedanya dari segi fitur atau dari segi metode kalian meriset, ya. Kalian pastikan, makanya tadi aku bilang ya, ketika spam hackathon tuh kalian harus punya cara untuk evaluasi produknya. Kalau aku pribadi, dari juri aku pasti bakal tanyain, kenapa kalah Kak? Kenapa kalah gitu kan. Mereka pasti ngeluarin kayak rubrikasi nilai, aku kurang di bagian UI-nya. Nah, berarti dengan aku ngembangin UI yang baru itu udah sebuah inovasi, teman-teman. Nah, itu. Termasuk juga Gemastik di surat, kalau nggak salah, surat apa ya, pernyataan
karya cipta kan. Kalau ini bukan produk yang pernah dihackathon, itu nggak masalah ketika teman-teman membuat dengan metode yang baru, dengan cara baru gitu kan, tapi idenya sama gitu loh. Atau mungkin kalian nambah fitur baru itu udah sebuah inovasi. Karena inovasi itu bukan berarti sesuatu yang paling baru, tapi benar-benar sesuatu yang ide yang sama, tapi ada pengembangannya dari segi mungkin fitur dan seterusnya itu udah sebuah inovasi. Itu dia aku pribadi. Gitu Kak Oh, Asa. Ngejawab yes, nggak kira-kira? menjawab banget berarti boleh banget adanya penambahan fitur dan juga mungkin dengan perbedaan dari sesi pengembangannya. Kalau Betul, kita kan ada namanya design thinking atau double diamond, nah, berarti betul. bisa dari situ. Berarti nggak masalah ya kalau dengan ide Nggak yang sama. masalah. Dan Betul. tapi itu harus di-mention juga, berarti harus ada perbedaan yaitu dari sisi ide ataupun dari sisi eh, metodologi pengembangan dan juga idenya. Itu dia. Let's go. Menjawab banget Bang Wildan. Sekarang pertanyaan apa lagi nih? Masih kuat Bang Wildan? Masih aman? Masih aman, ayo, Oh, let's go. masih aman. Oke, sip. Ya, udah banyak banget pertanyaan yang kepo-kepo banget ini. Oke, aman, langsung aja. Oke, mungkin next ke pertanyaan berikutnya nih, Bang Wildan. Bang, framework 5 codingnya gimana nih biar nggak cuma kopas dan masih ngerti code dan proses developingnya? Wah, halo Five Oke, Coders. Five Coders ya. Ya jujur, dengan indeks ekonomi ya di era AI sekarang, kayaknya semua orang udah mulai vibe coding gitu kan. Termasuk aku pribadi, ya aku bilang tadi ya, maksudnya aku ngerasa gitu kan. Pas aku pertama kali vibe coding untuk lomba hackathon di blockchain gitu kan, itu banyak yang ngetawain kayak, ah masa ngoding kok pakai AI gitu kan. Itu namanya bukan paham gitu kan. Aku bodo amat. Ya terbukti kan, aku pakai AI, aku bisa dapat ribuan dolar gitu kan. Sedangkan yang nyirin aku ternyata nggak pernah dapat apa gitu kan. Jadi aku selalu bodo amat dengan nyinyiran seperti itu kan. Tapi kalau framework ya, terkait best practice mungkin bisa nih kalau barangkali GDIOC mengundang lagi terkait bahasa coding, bisa banget ya. Karena ya, jadi ya aku pribadi ada banyak cara teman-teman. Apalagi ini ya, mungkin aku jelasin ya karena kalau ngomong terlalu teknikal itu nggak bagus. Apalagi ini bukan apa ya, bukan webinar teknikal ya. Aku kasih tips aja deh, best practice teman-teman bisa menghemat token ya. Jadi gini, aku pernah ketemu sama sebuah CEO, sebuah perusahaannya. Aku sebutin namanya deh. Dia itu namanya adalah Gits.id ya. Kalau kalian cari namanya Gits ID, itu perusahaan enterprise terkait dengan konsultan AI. Nah, dia itu punya 60 karyawan, ya, 60 karyawan, dan dia bilang, CEO bilang, semua karyawannya itu dikasih AI semua. Oke, Aska, kebayang nggak? Ada sebuah perusahaan, ada 60 karyawan, semua karyawan dikasih AI. Tebak Yap. berapa cost atau expense AI dari perusahaan tersebut untuk sebulan nih? Tebak berapa? Untuk ngasih karyawannya AI semua deh, untuk 60 orang itu. Kira-kira berapa? Harusnya sih dengan plan yang ada nih, apalagi kalau Betul. The Max, di atas 50 nggak sih Bang? Dengan tim sebanyak itu. 50 juta ya? Oke, katakanlah gini, kita ambil deh, satu orang itu $20 ya, dikali 60 orang, berarti $1.200 ya, itu paling minimum ya. Itu kalau sebenarnya berarti sekitar 20 jutaan. Oke, harusnya minimum expense perusahaan untuk ngasih AI ke semua karyawan 20 juta per bulan. Tapi jawabannya salah, teman-teman. Jawaban perusahaan tersebut untuk ngasih AI ke semua karyawannya cuma habis 10 juta doang per bulan. Oke, untuk semua karyawannya. Simple. Caranya adalah namanya orkestrasi AI. Ya, orkestrasi. Jadi, oke, aku boleh share lagi mungkin teman-teman. Oke, ya, share screen. Kalian pernah dengar nggak namanya Nine Router? Aska, tahu nggak Nine Router apa? Tahu banget Bang, gratisan mah. Aduh, masa nggak tahu nih. Ya, benar ya. Dan manajemen Jadi, AI, token AI. betul. Dia tuh pintar perusahaannya. Jadi, yang pertama, dia tuh cuma subscribe 2 AI untuk yang Frontier. Cloud Max $200, ditambah GPT, ya, Codex $200. Itu kan udah habis sekitar $400 ya. Berarti sekitar 8 juta kalau dirupiahin. Ya, 7,5 lah, 7 juta gitu kan untuk subscribe 2 frontier model. Ditambah mereka subscribe model Cina, DeepSeek, JLM, terus banyak juga dapat model bansosan ya, model gratisan gitu kan. Dan mereka itu orkestrasikan ke satu tools namanya Narrator.
Jadi ibaratnya kayak gini, yang total dia terima banyak model dari Anthropic, Minimax, Kimi, dan seterusnya, ya. Dan mereka kasih endpoint-nya ke para karyawannya. Jadi dengan cara itu dia cukup subscribe beberapa akun doang, terus mereka tarik semua ke router, dan dia ngebuat aturan namanya orkestrasi AI. Cara make AI-nya tuh gimana untuk ngebuat kebijakan ya? Cara make AI untuk kodek Sol itu boleh dipakai untuk apa aja? Contoh, kodek Solana ya, kodek Sol itu ya, Sol itu boleh dipakai untuk task planning doang. Dibilang gitu. Pokoknya frontier model kayak mungkin Fable, Opus gitu kan, itu cuma boleh dipakai untuk planning. Ya, setelah itu dia memecah sebuah tas sampai tas yang paling kecil, sekecil mungkin. Nah, baru tas yang paling kecil itu dieksekusi oleh model Cina yang gratisan, apa yang murah-murah kayak JLM, kayak Kimi. Dan mereka juga ngebuat spesifikasi model JLM itu cocoknya untuk ngebuat katakanlah front end. Untuk DeepSeek jangan sampai kita kasih kepada fitur core dan seterusnya. Dengan cara seperti itu ya, dia ngebuat orkestrasi top down, level atas sampai bawah gitu kan. Kebijakan senior engineer boleh pakai model apa aja, kebijakan junior cuma boleh pakai apa aja. Dia nggak bisa bisa ngehemat expense perusahaan untuk AI untuk 60 karyawan, untuk vibe coding semua gitu kan. Itu ditekan cost-nya cuma sampai 10 juta per bulan doang. Ya, ini satu cara juga aku juga gila sih, aku juga belajar banyak dari CEO-nya gitu kan terkait cara makainya. Nama perusahaannya tuh ini ya, Gits.id, teman-teman. Aku pernah ngobrol sama beliau kebetulan untuk CEO-nya, terus juga belajar terkait manajemen AI di perusahaan itu seperti apa di perusahaan ini. Dan kebetulan yang punya juga CEO-nya tuh dia alumni Telkom ya. Jadi barangkali pengen ngundang-undang mungkin bisa ngobrol-ngobrol aja. Pak Mas Hafiz namanya. Jadi beliau sering sharing juga ke aku terkait manajemen perusahaan itu gimana dan seterusnya. Itu mungkin sih yang bisa aku sampaikan terkait framework kan terlalu teknikal, aku nggak bisa nyampein sekarang karena ada banyak caranya mungkin kayak loop engineering dan seterusnya gitu kan. Cuma kalau kalian pengen menghemat AI, bisa ngelakuin orkestrasi tadi pakai router, terus juga pakai kebijakan kayak model paling tinggi itu cuma boleh untuk planning, eksekusi itu juga pakai model Cina boleh, tapi setiap model harus punya apa ya, punya tasnya masing-masing lah. Kayak Fable, kayak sorry, kayak JLM untuk apa, DeepSeek untuk apa dan seterusnya kayak gitu. Lanjut ke Aska. Aduh, host banget ini. Oke, berarti wah, berarti ada seninya juga guys dalam bermain token AI yaitu dengan Nine Router untuk manajemennya. Dan kalian bisa klaim juga yang AI, ya, token-token Cina gratis lumayan itu yang Betul, bisa nyicil-nyicil tas-tasnya itu. Jadi bisa menghemat cloud-nya guys. Jadi cloud bisa untuk planning-planning aja ya Bang. betul. Nah, ini daging banget sih karena ini juga open source juga Nine Router dan self hosted. Oh, Jadi betul. aman banget token kalian gitu. Selanjutnya tadi kan udah technical banget ya. Boleh sekarang kita agak soft-soft sedikit nih Bang. Ada tips nggak sih untuk mendapatkan teammate yang satu visi? Karena banyak juga nih yang nanya nih. Karena masih banyak yang kendala menemukan teammate yang satu visi gitu Bang. Kok dari pengalaman Bang Wildan tuh gimana nih? Oke, pertanyaan bagus ya. Jujur, Hmm. apalagi kalau kalian pengen ngebentuk tim yang jangka panjang, itu harus tim yang punya visi yang sama ya. Tadi kayak aku, visinya adalah sama-sama belajar bareng, bodo amat dengan kalah, kita evaluasi, kita yang penting kita bareng-bareng timnya gitu kan. Karena dengan punya workflow yang udah pakai itu lebih nyaman untuk hackathon bareng dibandingkan ganti-ganti tim terus kan yang pasti berubah terus workflow-nya gitu kan. Kalau aku pribadi jujur, aku tuh nggak ngelihat sebuah tim dari sebuah skillnya. Apalagi kalau ngomongin skill, dengan adanya AI, kalau kita developer, itu udah kayak semua sama skillnya gitu. Kalau kita dikasih aja model, katakanlah kita subscribe Cloud Max $200 gitu kan, dikasih Fable, orang mau nggak bisa ngoding pun dia bakal bagus hasilnya gitu kan. Oke. Jadi yang paling penting buat aku tuh bukan, sekarang tuh udah bukan lagi teknikalnya lah menurut aku, tapi adalah bener-bener semangat dia. Jadi aku lebih suka sekarang tuh hackathon atau nyari tim tuh dengan orang yang masih belajar, baru banget belajar gitu kan. Tapi dia kayak punya ambis banget gitu kan. Dan dia pengen belajar itu. Aku sih menurut aku pribadi untuk nyesuaiin visi adalah dengan visinya itu sama pengen belajar, bukan nyari uang atau bukan nyari apa ya, bukan lagi masalah teknikal lagi gitu. Karena di posisi aku sekarang ketika udah mau lulus ya, atau aku bahkan udah alumni gitu kan, udah alumni sekarang. Jadi banyak orang tuh hackathon karena nyari uang doang gitu. Ya apalagi kalau di blockchain sekali menang sampai ratusan juta gitu kan. Jadi aku pribadi udah nggak terlalu nyari yang orang teknikal,
tapi visinya emang orang-orang yang ambis pengen belajar. Itu sih menurut aku, jangan jangan nyari tertarik dari yang teknikal, apalagi dengan ada AI itu semua teknikal menurut aku sama semua kayak gitu. Oke. Berarti sekarang udah ada perbedaan jalur ya Bang ya, khususnya dalam tim Maths gitu. Karena Betul, dengan teknologi tools AI ini sangat membantu khususnya dalam untuk teman-teman dalam sisi developing. Nah, berarti yang betul, intinya itu dalam sisi ide, brainstorming. Nah, itu yang paling penting makanya semangat sangat 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 dipentingkan di sini guys. betul. Oh Karena ya, banyak aku yang nambahin lagi dikit. boleh gak? Sorry Kak, Boleh. potong. Jadi kita kan sering dengar ya, banyak yang bilang ide itu murah, Hmm. yang mahal adalah eksekusinya kan. Dulu bener menurut aku, ide itu murah, eksekusi mahal. Tapi di zaman sekarang, ide itu murah, eksekusi juga murah banget bahkan. Karena ya kita pengen punya ide katakanlah develop sebuah produk A gitu kan. Itu udah nggak butuh waktu berbulan-bulan bertahun-tahun untuk eksekusi idenya. Cukup minta AI, bahkan katakanlah pakai Emergent, Lovable, itu langsung jadi untuk produk MVP-nya gitu kan. Bisa langsung kita uji ke user. Bener nggak ya untuk produk ini itu butuh atau enggak. Jadi menurut aku tuh sekarang yang paling mahal adalah skill. Skill kita tuh memiliki empati atau eh, memiliki skill yang human lah, humanik ya, antar sosial. Kayak contoh, ide itu paling bagus ditemukan bukan karena kitanya kayak ya, tolong cari ide yang bagus itu bukan. Tapi ketika kita ngerasa problem yang kita rasain itu tepat gitu kan, kita non kayak baru itu sebuah ide bagus muncul. Nah, menurut aku pribadi makanya skill yang paling bagus itu bukan lagi technical, tapi skill yang berkaitan dengan human ya, interaksi manusia. Ketika dia lebih sering ngobrol sama orang, dia bisa paham terkait problem orang itu gimana, dan dia bisa tuangin ke AI dengan cara yang bagus, itu bisa lebih bagus hasilnya. Itu sih menurut aku. Sorry, aduh, haus banget. Oke, ini menarik banget berarti skill yang bagaimana caranya kita bisa meningkatkan skill empati kita khususnya ya, yaitu dengan bersosial ya. Mau nggak mau Betul, harus bersosial ya. Jadi betul, kita harus buang persepsi atau developer itu jangan keluar kamar. No, kita harus bersosial guys karena masalah-masalah itu ada sekitar kita ya Bang ya. Dan untuk cara biar PK-nya dari masalah itu ya dengan brainstorming dengan orang lain, berdiskusi dengan orang lain. Jadi betul. mau gak mau untuk kalian yang pemalu atau masih skillnya low banget harus banyak-banyak bertanya kepada orang-orang gitu ya. Apalagi untuk meningkatkan skill-skill empati ini. Yang lebih penting daripada skill teknis ya, karena dengan tools ini, tools AI tentunya tinggal prompting-prompting doang jadi. Tapi idenya itu yang mahal. Setuju, setuju, setuju. Let's go. Mau pertanyaan apa lagi nih Mas Bayu? Ini nggak ada yang mau resen ini. Iya, Karena ini kesempatan untuk melatih skill empati loh. betul betul nih teman-teman nggak ada yang mau rese nih. Ada yang mau nggak mau resen ini. Oke, sambil nunggu kali ya, sambil nunggu ya. Emang perlu menyiapkan mental untuk pertama kali, teman-teman. Nggak apa-apa, Iya. step Betul. ahead, pelan-pelan, pelan-pelan. Ada pertanyaan lagi Mas Bayu yang mau kita bahas? Oke, mungkin kita baca pertanyaan di Slido aja kali ya. Ini soalnya lumayan banyak juga ya teman-teman yang penasaran. Em, Kak mau nanya ada nggak lomba front end tapi individu aja lombanya dan tapi nggak ada presentasi gitu hasil kerjaannya. Oh, ini ada orang yang pengen lomba individu gitu ya. Pengen submission doang ini kayaknya nih. Gak mau pitching ini. Kayaknya Oke. menurut aku pribadi ya, selama aku nyari hackathon tuh mostly mereka minta pitching sih. Pasti kalau kalian Yes. masuk final itu harus pitching. Bahkan hackathon pun kalau kalian solo itu wajib pitching. Kalian harus bisa ngebuat proposal yang bagus biar juri itu tahu oh produk kalian tuh bagus tuh kan. Karena emang menurut aku tahap hackathon semua itu mulai dari proposal gitu kan. Kalian submit proposal dan submit pitch deck. Terus kalau jurinya suka, baru kalian disuruh final pitching. Itu udah sebuah format yang jadi keharusan gitu kan di hackathon. Sejauh aku ikut hackathon ya. Jadi aku pun sekarang kalau nyari tim untuk aku pribadi, aku lebih nyari yang dia tuh role-nya product developer ya. Dia paham terkait produknya apa, dia bisa nuangin produknya ke dalam sebuah pitch deck yang bagus yang dibaca sama judge tuh nggak kayak AI banget gitu lah ibaratnya. Judge juga bisa paham terkait dengan produknya itu apa dengan mudah. Itu sih yang menurut aku skillnya cukup mahal ya terkait dengan penuangan bahasa yang kita punya di otak gitu kan, sama di AI kita, dituangin ke dalam sebuah bahasa pitch deck. Itu kadang kalau pitch decknya kurang bagus tuh kan terlalu teknikal gitu kan, judge nggak suka karena banyak juga judge itu yang posisinya dia sebagai bisnis bukan teknikal. Karena emang pitching itu bukan tentang lagi ngebahas codingan ya, pitching itu ngebahas bisnis sebenarnya. Itu yang menurut aku lagi skill yang butuh banget sih. Jadi kalau nanya ada nggak hackathon yang dia itu cuma develop FE doang tapi nggak ada pitchingnya, jawabannya kayaknya nggak ada sih.
Jarang berarti kalau kayak gitu cuma ikutan challenge-challenge doang ya, challenge coding-coding yang problem Betul. solving gitu. Kalau Challenge gitu doang kalau lebih mau. technical Hmm, sih, bukan idea gitu ya. betul. Oke, setuju banget dengan perkataan Bang Wildan. Kita yang lebih penting sekarang itu bagaimana memasarkan. Karena percuma kita punya skill, kita punya produk tapi nggak bisa masarin, gimana orang tahu ya Bang ya? Nah, itu dia. Berarti penting juga untuk kita belajar cara menyampaikan, public speaking, atau minimal kita tahu lah produk kita dan bagaimana cara menyampaikannya. Sip, kayaknya ada beberapa pertanyaan lagi nih Bang. Ini satu pertanyaan yang sama sebenarnya. Karena udah zamannya vibe coding nih, rekomendasi sebagai front end developer deh. Apa sih bahasa yang harus dipelajari dulu gitu? Dan apa ada nggak referensi web atau tempat belajar khususnya dalam bidang software atau UI UX gitu? Oke. Jadi kalau untuk FE ya, website ya bahkan. Nah gini teman-teman. Sekarang tuh kalau teman-teman coba web coding, apalagi kalau cuma ngeliat AI doang, itu banyak yang AI slop. Ya, artinya Hmm. desainnya tuh generik banget, kayak warnanya ungu lagi. Terus gradient colornya banyak banget gitu kan. Udah gitu banyaknya pakai icon-icon gitu. Jadi kalau kalian malah vibe coding, itu yang menurut aku skill paling mahal adalah gimana cara ngebuat sebuah desain yang dia tuh tasteful ya, yang punya taste gitu, punya rasa gitu, punya seni di situ. Itu yang menurut aku seninya mahal. Ya. Nah, itu caranya gimana? Kalau aku pribadi, oh ya terkait dengan framework ya. Kalau untuk teman-teman lagi hackathon, butuh bangun website, saran aku itu pakai Next.js. Simple. Karena kan hackathon dia butuh di deploy ke sebuah server ya, butuh deploy kan. Jangan butuh production lah, nggak cuma di localhost doang. Nah, kalau kalian pakai Next.js, kalian bisa deploy langsung di Vercel, ya. Backend juga sama, itu bisa di Next.js langsung. Jadi dengan kalian ngebuat sebuah FE doang dengan Next.js, kalian bisa masukin function yang server side, yang sekali di deploy di Vercel, itu bisa langsung ke hosting juga untuk backend-backendnya. Jadi menurut aku paling gampang untuk building prototype cepat, kalau untuk full stack ya, itu pakai Next.js. Nah, ini ada banyak banget caranya. Kalau kalian misalkan pengen eh, ngebangun sebuah website yang bagus, aku boleh share lagi mungkin, nonton. Jadi lagi-lagi teman-teman, skill human ya, atau skill yang bisa membedakan antara AI kita sama AI lainnya itu yang paling mahal sebenarnya. Karena kalau kita misalkan ya, misalnya, saya get. Contoh teman-teman, ini produk aku di blockchain ya, ini dapat grant $5.000 ya, namanya PayGate ya. Jadi kalau kalian UI-nya, lihat UI-nya, ini UI-nya terlalu AI kan, gradiennya ungu dan seterusnya. Ya karena emang developingnya aku singkat banget, cuma 2 pekan, dan aku fokus pada fitur back-end-nya, fitur di blockchain sama back-end-nya. Karena aku solo di sini, UI-nya nggak terlalu keurus. Nah, ini sekarang aku lagi mau refactor sih sebenarnya, untuk bisa UI-nya tuh bagus dan nggak kayak AI banget. Ada banyak caranya, teman-teman. Kayak misalkan kalau sekarang tuh udah ada skill ya, kayak impeccable, impeccable, masalah namanya, impeccable AI slot, gini, impeccable. Jadi simpelnya dia tuh kayak deteksi AI slot gitu kan, yang ada di dalam sebuah AI yang kita front end yang kita buat pakai AI. Kayak contoh ini kan, nih, ini ada ikonnya, ada card gini, ini AI gitu kan. Warna gradiennya, lihat nih, ungu, gini AI juga gitu kan. Simpelnya itu kayak sebuah skill yang udah memiliki banyak data, kira-kira AI itu apa aja. Jadi ketika skillnya dikasih ke AI juga, AI-nya akan menghindari untuk membuat suatu UI yang sama gitu kan. Kayak nih, dia pakainya icon, ngebuat cardnya gini kan, ini AI banget ya. Kayak gitu sih. Udah ada banyak caranya teman-teman. Kalian bisa manfaatin skill aja yang udah dapat. Tapi tetap kalau kalian pun manfaatin skill impeccable, itu banyak masih kemungkinan besar kalian tuh masih AI-nya masih generik gitu kan, masih kayak sama kayak gini. Nah, itu emang kalian mau nggak mau emang butuh desainer ya. Aku juga ngerasain selama develop FE pakai AI, kalau cepet masih AI slop sih kebanyakan. Kecuali kita nyari di referensi ya, dari Dribble, dari Figma Community gitu kan, kita drop langsung ke AI. Aku suka desain yang kayak gini tuh baru berkurang untuk AI slopnya. Paling itu sih dari aku Kak. Oke, berarti emang banyak banget tools yang bisa kita gunain dalam Tuh, khususnya skill-skill untuk vibe coding nih. tuh. Dan Hmm, tadi di-mention juga frameworknya bisa menggunakan Next.js karena bisa
two in one ya. Itu bisa front endnya juga, langsung back endnya juga bisa. Nah, ini juga ada yang nanya lagi, back endnya kita bisa deploy kemana sih? Sekarang kan banyak yang gratis sebenarnya ya, adanya Supabase. Bang Steven Betul. kan sering pakai Supabase atau pakai Supabase VPS? ya dia kan buat database ya. Betul. Hmm, Aku kalau buat routing cepat pakai Supabase. Tapi Supabase. dia punya limitasi ya, di mana kalau nggak dipakai selama 2 pekan nggak salah itu langsung down. Jadi kalau kalian pengen ikut hackathon, produknya dipakai jangka panjang, kalau bisa ngebuat cron job, di mana kayak setiap sehari sekali minimal datanya tuh masuk kayak nge-call lah beberapa kali. Jadi ada aktivitas di Supabase yang nggak ngebuat tuh gak akan down Supabase-nya. Jadi buat Oh, cron job untuk selalu nge-cronin terus, nge-hit terus database-nya. Jadi biar nggak down gitu. Karena dia tuh setiap 2 pekan sekali atau mungkin udah lama nggak dipakai bakalan down terus. Itu sih. oke, ini tips yang menarik teman-teman. Karena di Supabase mungkin agak koreksi sedikit, jadi 7 hari bang sekarang bang, bukan Oh, 14 tujuh hari hari ya? lagi. Iya, Oh, makin cepat ya makin berarti banyak ya. yang pakai ini, makin populer. Jadi 7 hari Betul. dan tipsnya bisa pakai cron job dan itu bisa menggunakan SQL ya, SQL trigger atau apapun itu. Nanti bisa teman-teman suruh geminikan saja lah. Ini tips menarik banget biar tetap free kita deploy-nya di Vercel dan hostingnya di Supabase untuk backend-nya gitu ya. Betul. Oke, jadi dengan budget yang minim ya. Berarti nggak harus keluar modal banyak banget teman-teman. Bisa mulai dari subscribe token Cina yang murah-murah, lalu Betul. digabungkan dengan NAND router, untuk gratisnya bisa deploy di Vercel dan juga backendnya di apa tadi Supabase. Jadi modal nggak masalah, yang penting keinginan untuk bisa berkembang, mau belajar dan mau menggunakan waktunya ya, mau berjuang. Itu dia. Kayaknya udah semua kita bahas pertanyaan nih Bang. Ini Wih. ada yang nanya nih di komentar nih, Kak. Oh, ada yang nanya. Oke, Bang mau nanya kan selama ini kami belajar Golang ya. Kira-kira Golang bisa dipakai apa aja? Apakah dapat mengaplikasikan dalam hackathon? Nah, ini juga banyak yang nanya Bang. Untuk sesi teknologi dari lomba, emang nggak masalah lomba pakai vibe coding? Mungkin bisa sekalian dijawab aja Bang ya. Ya masalah harusnya kayaknya semua panitia hackathon udah tahu gitu maksudnya nggak mungkin 24 jam building suatu produk gitu ibaratnya kan. Tapi bisa ngebuat suatu apps yang bagus banget tuh nggak mungkin tanpa AI di zaman sekarang gitu. Udah pasti pakai AI. Karena kemarin juga aku hackathon yang onsite 24 jam doang, refactory gitu kan. Itu juara 2 gitu kan. Itu pakai AI juga mau nggak mau permainan AI juga gitu kan. Tapi kan idenya gimana, cara building gimana itu kan tergantung skill masing-masing. Nah, terkait dengan teknologi ya, teman-teman. Jadi hackathon itu kan mostly waktunya cepat lah. Kalau onsite paling 24 jam. Kalau hackathon online kayak aku selama ini di global atau kan namanya internasional, ya itu paling sebulan lah hackathon yang buildingnya gitu kan. Artinya kalian tuh nggak usah terlalu fokus kepada teknologi. Teknologi itu cuma untuk nge-proof doang bukti kalau ternyata ide kalian tuh bisa dipakai gitu loh. Nah, Golang itu bagus, jujur ya, Golang tuh bagus. Bagus cepat dia. Terus udah banyak frameworknya yang dia tuh membuat Golang makin kencang, makin ringan memorinya gitu. Itu bagus banget. Kalau untuk production, kalau fokus kalian untuk membuat sebuah startup atau bisnis lain yang akan selalu hidup ke depannya gitu kan, itu bisa dipertimbangkan baik-baik Golang. Tapi kalau cuma untuk hackathon, Golang itu punya banyak trade-off. Kayak contoh, kalau kalian pakai Golang, kira-kira mau deploy di mana backend-nya? Yuk, pakai Vercel nggak bisa deploy, deploy itu nggak bisa di Vercel. Karena Vercel cuma bisa deploy Next.js doang. Ya, alias function yang dia itu server side. Golang nggak server side, dia nggak bisa. Nah, berarti kalian harus bisa deploy antara yang pertama, kalian punya server pribadi ya, sewa VPS, yang berarti itu kalian ngeluarin cost, mungkin kalian coba sewa untuk apa VPS kalian setahun itu habis 1,5 juta minimal gitu kan. Atau yang kedua, kalian subscribe namanya Railway ya. Railway itu dia sama buat tempat buat deploy backend. Tapi ya itu lagi-lagi subscribe. Karena Railway itu nggak gratisan ya, dia cuma apa ya trial doang sepekan setelah itu bayar gitu kan suruh subscribe. Jadi menurut aku kalau untuk hackathon building cepat pemilihan teknologi itu sesimpel mungkin ya jangan usah bagus-bagus untuk validasi produknya doang gitu, kecuali kalian butuh Golang karena alasannya akurat gitu. Makanya aku bilang tadi ya jangan terfokus ke teknologi. Kayak pas aku di Fradium itu kan karena kita pengen ke hackathon di WCHL yang mostly itu dia pakainya ICP, aku nge-state di hackathon BI kita pakai teknologi ICP. Padahal itu nggak boleh kalau kita tiba langsung bilang oh kita pakai ICP gitu kan karena nggak ada hubungannya ICP dengan sebuah solusi gitu. Nah kalau bisa kalian pertimbangin lagi dengan solusi yang kalian buat gitu kan, kenapa kalian milih teknologi A itu jangan karena pengen keren-kerenan doang, tapi pastikan emang teknologi itu benar kepake di produk kalian sih itu. Oke, menjawab banget ya. Berarti emang harus ada reason di balik keputusan Betul.
Karena balik lagi hackathon sekarang udah jadi ke bisnis dan bukan lebih ke teknikal. Berarti Betul. itu poin Vovi yang harus kita ubah guys. Jadi emang walaupun agak pay to win jadinya ya bang. Adu-aduan pilot nih jadinya. Tapi tetap ide yang paling mahal. Walaupun toolsnya bagus, tapi kalau dari idenya kurang ya tetap sama aja gitu ya. Jadi harus dibarengin idenya sepadan juga dan toolsnya untuk memvalidasi ide tersebut. Oke, ada pertanyaan lagi nggak ya kira-kira? Kayaknya udah berakhir kah ini? Oke, Bang Will, kayaknya udah berakhir deh pertanyaannya. Jadi bisa jeda juga nih suara Bang Will. Aman deh Bang Will. Oh, Aman-aman. oh, satu lagi deh Bang Will. Kalau Oh, teman-teman boleh. pengen kontak Bang Will lebih lanjut, bisa kemana nih? Boleh spill IG-nya nggak nih Bang? Oh, iya boleh. Jadi kan ini kayaknya di chat tadi nge-share linkin aku ya. Aku nggak pernah mailingin sih. Jadi kayak, sorry ya gini, ini mungkin tambah dikit. Jadi aku dulu tuh pas zaman-zaman pas maba gitu kan. Aku ngebuat LinkedIn gitu kan. Terus aku kena mental teman-teman ya. Kayak ngeliat, gila teman-teman kelasku udah pada lomba-lomba, udah pada menang lomba gitu kan. Aku masih belum pernah menang lomba kayak kena mental kan. Akhirnya aku hapus LinkedIn di HP aku dan nggak pernah pakai lagi. Jadi sampai sekarang tuh nggak pernah pakai LinkedIn dan mungkin lebih aktif di Instagram sih. Barangkali teman-teman pengen coba pengen follow aku, bisa ke Instagram aku, itu username-nya, Laniam_. Let's go. Oke, itu teman-teman bagi yang pengen kontak lebih lanjut dengan Bang Will, diskusi lagi dengan Bang Will dan silakan ya. Kita open aja, nggak kita nggak gatekeep ya. Yang gatekeep lah Bang ya. Promosi juga kan ini. Apa kanal AI ya? Di mute Bang. Lagi Oh di iya, mute. sorry ya. Lagi berusaha untuk konten juga ya, karena mungkin udah mulai lulus. Karena portofolio paling bagus adalah sebuah dokumentasi perjalanannya. Kita mulai Hmm. konten gitu kan, mulai showcase project gitu kan. Karena ya, aku merasa nggak pernah mailingin itu sebuah kekurangan. Kalau harusnya udah bisa, apa ya, punya banyak track record di LinkedIn, cuma belum punya karena mungkin nggak pernah pakai lagi sih sekarang sih. Itu. Oke, ini juga penting banget dokumentasi, guys. Betul, Jadi kalau nih dokumentasi. kesempatan banget bagi teman yang baru mulai belajar, baru mulai jalan, dokumentasikan karena pengalaman itu yang paling guru terbaik. Bahkan kalian bisa mengajari teman-teman kalian dari dokumentasi kalian gitu. Jadi nggak ada salahnya buat dokumentasi karena bermanfaat banget gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Wildan atas jawabannya, pertanyaannya, insight-nya, materinya, daging banget dan juga terima kasih kepada teman yang sudah aktif verifikasi dan mengajukan pertanyaan. Oke, baik teman-teman, sebagai bentuk apresiasi atas ilmu yang telah diberikan siang ini oleh Bang Wildan, kini kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat kepada narasumber. Baik, kepada Saudara Muhammad Rizal Fikri selaku Ketua Pelaksana dipersilakan. Oke, sertifikat sudah ada. Kalau gitu, aku izin pimpin ya untuk dokumentasinya. Operator siap? Mas Rizal siap? Bang Will siap? Terakhir Bang Will. Tahan dulu Bang Will. Oke, kalau gitu kita gaya formal dulu. Aku pimpin ya, aba-aba. Operator, satu, dua, tiga. Sekali lagi, kita coba berikan senyum yang ceria dengan langit yang ceria. Semoga, insya Allah, sampai rumah lah. Baru baru hujan lah ya. Sampai rumah dulu gitu. Oke, sekali lagi dengan senyum yang meriah. Kita semuanya, satu, dua, tiga. Oke, operator, operator, down operator. Sip. Kalau gitu, sekali lagi terima kasih banyak Bang Wildan atas insight-nya dan udah sabar menjawab pertanyaan teman-teman, mengorbankan suaranya. Semoga menjadi amal jariah dan menjadi manfaat untuk teman-teman semuanya. Yang saya lagi yang mau kontak lebih lanjut dengan Bang Wildan bisa menghubungi IG-nya ya. Oke Bang Wildan, untuk sesi pemateri sudah selesai, Q&A sudah selesai. Dipersilakan jika Bang Wildan ingin minum atau ada Siap, kegiatan lainnya atau makasih. mau mengikuti kita sampai akhir juga boleh mengikuti games karena kita ada games teman-teman dan Tuh. mau adu domba beradu sama peserta lainnya untuk mendapatkan hadiah juga boleh banget Oke, lagi terima kasih makasih Bang ya. Gal kita kasih aplaus yang meriah teman-teman spam emoji dulu dong Emoji let's Spam go Yo. Oke. Oke yo Bang teman. Wil
kita cukup serius gitu ya tadi menyimak materi selama kurang lebih 1 jam gitu ya. Sekarang waktunya kita lebih apa sedikit refreshing gitu ya. Karena kalau belajar terus tanpa selingan kayaknya yang panas bukan cuma laptopnya, tapi kepala kita juga ikut berapi gitu ya. Berasap. Oke, mungkin untuk itu kita akan masuki ke agenda ice breaking yang akan dipandu oleh kita berdua nih. Oke. Kita berdua lagi Mas Bay. Gila Ya, nggak bosan-bosannya ini. Jangan bosan ya sama kita ya. Kita kita baik hati kok. Kita tidak sombong, tidak gigit. Oke, langsung aja untuk gamesnya. Aku izin ambil alih untuk share screen-nya ya. oke. Kita akan menggunakan Kahoot. Kahoot nih. Oke, mungkin teman-teman Let's yang go, sudah siap let's go, let's go. Kahoot, 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 Kahoot. siap gitu. Ada pinnya. Oke, Mana mungkin pinnya ya? bisa di Oh ini pinnya. Udah kelihatan dong harusnya ya. ya sudah terlihat. Bisa di scan terlebih dahulu untuk barcode-nya itu Kita juga. tunggu sampai kapan ya enaknya ya? Sampai kapan Mas Bay ini enaknya Mas Bay? Oh, 2 menit dulu ya untuk Dua teman-teman. menit. Emang ngapain sih kita main game Mas Bay? Ada rewardnya emang? Ya Udah di ada spoiler dong. lagi. Kita main game nggak ada rewardnya gitu kan? Mana seru ya? Apa acara kolaborasi antara GDGC dengan Prodigi ya? Aduh nggak ada reward, aduh kan gitu. Aduh, gak level pro digi masa gak ada budget buat reward sih? Tentu Betul. saja ada. Mana ada pro digi gede goce lagi di bawah fakultas lagi. Guys, ini ada pembina di Dan sini guys. Jadi nanti kita juga coba mungkin di sini akuisisi. ada pembinanya guys. Jadi kita Aduh, coba aduh. spy war ya. Dan juga nanti akan ada most aktif partisipan juga ya Mas Aska? Yes, ada Iya. the most active participant. Jadi selain kalian bersaing di sini, coba bersaing aktif-aktifan di kolom chat harusnya tadi. Iya, betul. Oh, ada yang menyesal, ada yang menyesal, ada yang menyesal. Nggak perlu menyesal ya, karena kalian bisa bersaing di Kahoot hari ini. Ayo nggak usah terlalu teknis-teknis, kita coba chilling down lagi, chilling down lagi. Don. Mungkin baru berapa yang join ini? 27. Kita coba tunggu sampai 35, 30. Sesuka panitia aja lah. Jadi cepetan ya, cepetan, cepetan. Yang pengen join juga panitia juga pengen adu domba, adu bareng peserta juga boleh. Nih, oh alhamdulillahnya namanya aman-aman Mas. Aman ya? Aman. Aman-aman alhamdulillah Pak. Udah deg-degan banget mau bacain tuh agak. Oh ini yang dirasakan juri atau MC di CTF ya dengan nama lomba gimnastik yang aneh-aneh itu. Doa Ibu Y dan tim. Ternyata ini yang dirasakan oleh MC-MC itu ya. Agak ini ya, agak deg-degan baca-bacanya gitu ya. Oke. Loh, karena ada hadiahnya kalian pakai nama asli nggak sih guys? Sudah validasi? Iya, Ayo betul. lo, ayo lo. Ini via Oslo, via Solo. Ayo lo, gimana cara klaimnya nanti? Oh my God, Mik Owo, tebak ayo, Rinziana. Boleh deh kita tunggu 45 enak sih kayaknya sih. Kita Boleh, tunggu sampai boleh. 45 Ya. enak sih. Kita tunggu sampai 45 enak sih. Barangkali teman-teman pengen rename namanya ya. Kita tunggu, kita berbaik hati, coba berbaik hati. Yap, kita bermain gitu. Dua Biar menit kitanya aman juga sebenarnya. lagi. Tiba-tiba yang pemenangnya di story IG kan Owi kan agak serem ya. Kok ada Itu. Owi di sini? Ayo, ayo, ayo. Kita tunggu lagi. Kita berbaik hati. Kita masih berbaik hati. Ada Aska. Nama gue. Bukan gue. Aku nggak ikut ya teman-teman. Gimana cara ikut nih? Boleh ayo langsung diramaikan lagi. 1 menit terakhir. Kita ini mah real nggak bohong. 1 menit lagi kita mulai dah. Ya, Kecuali kalian ngasih nasi padang ke aku. Let's go 1 menit lagi, 1 menit terakhir lagi. 48, 48, 49. Apakah nyampe 50? Tolong dibantu 50, 50, 50. dulu kita mulai. 50, let's go. Let's go. Langsung aja kita mulai 51. Kita mulai dari hitungan oh, belum belum 45 tapi ya mau mulai ya. Kita mulai dalam hitungan. Tunggu, tunggu, sabar. Kayaknya pengen pengen ini TikTok dimulai kayaknya nih Bang. Ya, Let's go. 1 menit lagi kayaknya 1 menit lagi kok agak lama ya kalau ditunggu ya. ya. Satu Tadi menit. tadi kayak cepet banget. Oke, nanti kita hitung ya. Dan hitungan. Ayo, itu 10,
10, 8, 8, 5, 5. 3, 2, let's go. Kita mulai ya. Oke, let's go Mas Mas. Arena dimulai. SEA Games 4, Sabtu 15 Agustus. Pertanyaan pertama adalah kita tanya kabar dulu. Chill dulu guys, chill dulu guys, chill dulu guys. Gimana Dulu. semangatnya hari ini? Dari jam 1 siang loh kita mulai loh, panas-panasan. Panas-panasan gitu ya. Walaupun di rumah ya. Nah, gitu ya. Asli siapa sih yang pengen ikut kayak gini? Tapi banyak loh, ada 80 lebih. Kan udah Oh, nembus ya. ya narasumber kita aja Bang Wildan semangatnya minta ampun itu sampai ke Wah, coffee shop gitu buat betul. Harus banget diapresiasi oleh ada pemateri dan partisipan kita hari ini. Kita lihat asik 76%. 10 semangat banget. Udah nggak sabar ya pertanyaannya. Dan ini siapa yang ngisi 1%? Oh ini aduh, progres 1% tiap hari. Oh, ini filosofi banget orangnya. Dia boleh pengen progres 1% tiap harinya. Jadi gak usah terlalu excited di awal, tapi yang penting konsisten. betul Cakep, sekali. cakep, cakep, cakep. Suka idenya, suka. Kita next. Next. Hmm, Hmm. dari tadi pematerian, apa sih kalian masih inget nggak sih? Kalau Kita yang bahas apa aja? yang masih di kasur berarti kalau yang nggak ingat. Yes. Tapi kok ini kayak lirik lagu Tulus ya? Hari-hari berurang, misteri lenyap senang. Kayak bakat aku dipendem aja deh, jangan dinyanyiin deh. Apa jawabannya ya teman-teman ya? Deng. Oh ada yang typo, kayaknya salah pencet, salah pencet nih, ini misklik. Aku Eh, yakin misklik, misklik. Wah, jangan sampai ini kalian kan, jangan sampai ini kalian kan yang salah klik. Semoga bangun ya, karena masih ada kesempatannya ini, masih banyak pertanyaannya. Kita next ya, Tesa 9 juta pekerjaan. Ini uh, masih aman, masih aman, masih aman. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya jadi juara di perlombaan? Ini open questioner, jadi ayo, apa sih yang kalian dapat dari tadi gitu? Apakah gambar kayak tadi masih di kasur ngorok? Enggak ya. Karena ini udah banyak yang jawab nih dan waktunya cuma 20 detik. Wah, emang dipacu banget ya. Ini latihan hackathon yang 24 jam. Jadi harus harus siap-siap cegat. Saha. Coba aja. Coba aja Kopdes, Kopdes. Dosa Oh, dan derajat itu yang cukup. Konsisten yang paling banyak adalah konsisten. oh. Setuju banget. Ini yang jangan yang jawab yang 1% tadi nih. Oke, kita next. Oke, next. Yang ngadain studi jam siapa sih? Wah, kebangetan sih kalau nggak tahu mah ya. Cukup Oke. tahu sih, jujur cukup tahu sih kalau nggak kebanget. Kalau nggak tahu mah, nggak mungkin gubernur kita kan? Masa gubernur kita dia lagi rapat MPR, guys. Jangan Ini di zaman mention 17 mention. Agustus. Kak. Ini juga yang bawah siapa ya? Kayaknya udah pensiun deh. Wah, alhamdulillah masih jawab yang bener. Balance, balance ya. Balance, 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 Balance. balance, balance. Tara kita gak jadi adu domba kita ya. Terima kasih partisipan. Kita jadi damai. Oke, Lex. Aduh, coy. Siapa ini? Untung namanya masih benar sih. Masih diampuni lah. Kita next. Nah, ini dia. Di Hackathon emang ada dapat apa aja sih selain duit? Selain duit reward, kalian bisa dapat apa aja sih? Kalau nyimak tadi harusnya Emma Ejet Pejet, Lemon Squejet. Gak usah GPT ya, gak usah GPT ya, karena gak ada waktu untuk GPT teman-teman. Karena cuma 20 detik. Benar waktunya Jadi cuma sedikit aja nih buat menjawab. kalian ngetik aja udah 10 detik, nunggu promnya udah 10 detik. Wah, bener semua. Respect, respect. Emang bener semua sih. Jadi ya ini sedikit reminder sambil reminder ya, kita asik-asikan reminder. Oke, alhamdulillah bersyukur digulingkan 19 juta pekerjaan. Tapi kalau ada emang harus beneran adain sih. Kan udah janji kan, udah janji kan. Kita flashback lagi deh. Tadi makan siang pakai apa teman-teman? Karena ini samping sampingku nih makan ayam kayaknya. Ini seger banget itu makan ayam itu. Aduh, Aduh, makan ayam seger banget itu kayaknya aromanya menyengat banget ini. Tolong, tolong. Pada makan apa ya teman-teman ya? Warteg sop ayam, makan RRQ. Aduh, gak ikutan, gak ikutan, gak ikutan. Ayam, MBG, ayam geprek, ayam geprek.
Ada yang oke oke. Berarti emang sukanya ayam, jangan bosan-bosan ya ayam. Love ayam. Oke lanjut. Love lagi kalau bagi-bagi teman-teman. Oke, Tadi next. tel lantai 15, 16 ya kita ya di sini ya. Oke next. Terunggamin produk hekatan yang keren pasti menang. Emang iya ya? Emang kalau udah yang keren itu pasti menang produknya ya? Tadi kata Bang William apa ya? Lupa lagi. Ayo, Lupa lagi. diingat-ingat lagi. Lupa lagi. Dan kenapa gambarnya kayak gini ya? Emang ada clue-nya gambarnya nih? Emang ada clue-nya nggak ya gambarnya ya? False. Jangan terkecoh teman-teman. Jadi, ini gak usah pembahasan nanti aja deh. Jadi intinya harus sesuai dengan format dari perlombaannya. Harus disesuaikan dengan format tiap lombanya ya. Jadi ide yang keren belum tentu pasti menang gitu. Oke, next. Waduh, naik Tuh, tahta lagi doi. Kita naik. gulingkan. Ayo semangat gulingkan. Kenapa produk yang bagus belum tentu menjadi solusi yang tepat? Nah, kata AI begitu bang. Kata AI yang mana dulu nih? Kalau Claude oke lah. Claude-nya juga yang mana dulu ya? Apa Claude KW? Banyak Claude KW kayaknya. Dan ini nggak dapat jatah tambang. Bisa diabaikan ya. Ini bonus untuk kalian sebenarnya. Yes. Wah, gue ngasih clue dong tadi ya. Nggak apa-apa. Emang MC-nya baik hati dan ganteng. Setuju nggak Mas Bay? 7. Setuju banget ya. Oke, kita next. Next. Paling ketiga dia. Let's go. Gak Kita aja. lanjut, kita lanjut, kita lanjut. Seneng banget juga kalau itu digulingkan. Selanjutnya, problem yang valid sebaiknya didukung bukti, bukan hanya asumsi. Ini benar atau salah? Dan juga sumbernya dari mana? Apakah sumbernya asli, asli AI, atau standar TikTok terbaru? Tapi emang sosial media bisa jadi sumber data sebenarnya. Kalau bisa diolah, itulah namanya data analis. Uh, Promosi DS nih kayaknya gue nih. Ada ayam nggak ya? Oh, kita lanjut, kita lanjut. Oke, masih dengan posisi yang sama. Bisa kita lanjutkan. Hmm, hmm. Mas Bay, Mas Bay, Aduh, aduh, aduh. Mas Bay, Mas Bay. Masa masa kita ini kalau nggak ada yang nggak skip jawab kelewatan sih. Dari 54 peserta yang skip jawab kebangetan sih. Nah, masalahnya kalau yang jawab semua cowok gimana? Oke, Bahkan kan, oke, baru kepikiran. iya kan? Baru kepikiran, nggak apa-apa. Ganteng itu divalidasi, bukan pengakuan sih. Berarti banyak yang memvalidasi kita Oh, sebagai iya. ganteng banget. Aku ngefans. Apa dan pemberani, asik banget jadi suka. Wih, nanti kita drop IG kita kayaknya ya. Let's go. Oke, selanjutnya kita serius lagi deh. Cara nguji ide itu gimana sih teman-teman? Nah, ini diurutin ya. Ini kita mengurutkan. Harusnya tadi udah oh, nyimak sih harusnya gampang banget menurutkannya. Karena cuma 4 step doang. Dan juga dipantau sama admin. Emang waktunya cepet ya. Dan cuma 4 orang yang bener. Emang ini masalah waktu, masalah waktu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Masalah waktu, masalah waktu. Kita percaya kalian bisa. Kita percaya kalian bisa. Yes, yes, yes. Emang inilah serunya tantangan kuis studi jam. Rizky Anugrah, oke. Kita support dia. Oke, lanjut ya. Lokasi menyegera studi jam 4 very hard. Karena hmm, nyempil ya, nyempil ya. Nyempil sih. Jadi very hard emang nyempil. Dan ini ada logo Timpa. Kalau Nimpa dipikir mas. Ini kalian cuma drop pinsnya aja teman-teman. Di mana sih siapa penyelenggaranya? Ada yang ke Kopdes, 18 orang ya. Kebelet ini dia. Kebelet nyari makanan. Udah lapar, udah lapar. Udah siang atau sudah tahu? Eh, Agak salah ya, tapi gak apa-apa. Aku naik dia. Tipis banget tadi ke sisi poinnya. Kita kawal terus, kita kawal terus. Ini agak teknikal sih jujur sih. Ini agak nyampe sih, ini agak nyampe sih. Utama SUS dan UYUK, UYUK apa ya? User Estimate Quantime. Nggak tahu itu sotoy aja sih. Kalian bisa cari sendiri di Google nanti.
Dan fungsinya nggak dapat biar dapat MBG bisa jadi. Mengurus berita pengalaman pengguna, alhamdulillah masih ada yang menyimak dan tidak ada yang menjawab warna hijau. Alhamdulillah banget. Senang, senang, senang. Oke, lanjut. Soalnya feedback dan pengalaman itu output yang paling penting dari perlombaan. Nah, ini juga salah satu yang pola pikir yang harus kita tanamkan ya. Jadi perlombaan itu bukan cuma hadiahnya, tapi tentang itulah. Jadi benar atau salah kita buktikan dalam 5, 3, 2, 1. Iya, benar. Jadi yang masih jawab false mungkin salah salah pencet, salah pencet. Emang deketan, deketan, tombolnya deketan, tombol deketan. Tombolnya deketan, tombolnya deketan. Nggak masalah, nggak masalah. Yuk, kita lanjut lagi. Masih dengan posisi yang sama. Udah mandi? Ini pertanyaan paling penting sebenarnya. Udah mandi belum? Lo mana jawabannya udah aja? Kalau MC sih udah ya, karena kita udah ganteng, udah tampan, udah asik. Jadi kita udah mandi. Kalau kalian kan aku nggak tahu ya, kalian udah mandi atau belum ya? Nggak tahu nih. Nggak tahu. Kita mah nggak tahu. Belum, bentar lagi bisa mandi karena bentar lagi kita mau dokumentasi jadi biar ganti. Oh gitu. Jadi nggak masalah ya. Ini pada OTW sedang mandi semua gimana nih Bang? Aduh. Tetap nggak apa dokumentasi nanti kita coba edit edit dikit ya biar kalian tetap tampan Tempel dan aja. tetap cantik gitu. Quiznya seru nggak guys? Wis. Ini pilihannya agak ngeselin ya. Ini untuk pilihan satu MC-nya ganteng. Untuk yang 5 itu quiznya seru banget dan MC-nya asik banget. Jadi nggak ada yang salah di sini. Kita tidak menghakimi setiap orang. Dan emang setiap pilihan itu emang ada artinya gitu. Ini seperti ini. Walaupun nilai satu tapi itu artinya MC-nya ganteng banget gitu. Kita coba show answer ya. Wah 5% yang jawab 50. Pada Wow, Garido kayaknya. Pada Garido. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Sisi plusnya quiznya asik Mas Bay. asik. Mereka pada enjoy walaupun kayaknya pengen head speech ya. Ini dia pemenangnya Rizky Anugrah. Congratulations Rizky Anugrah mengalahkan 19 juta pekerjaan. Tapi kita doakan semoga semua yang di sini bisa mendapatkan lapangan pekerjaan untuk membantu dari program pemerintah yaitu mendapatkan 9 juta pekerjaan gitu. Karena kita harus berkolaborasi ya teman-temannya. Walaupun kita banyak protes ke pemerintah, mana proker, tapi kita juga harus bisa memberikan lapangan pekerjaan. Wih, gila dalam banget itu yang nomor 2. Siapa yang ngasih nomor 2 ini namanya? Aduh, Gila, aduh. makasih ya udah kasih filosofi ya. Dan juga apresiasi untuk Nadalia di peringkat ketiga. Let's go operator, tolong disimpan baik-baik ya hadiahnya. Dan untuk pemenang nomor 1 bisa di SS sebagai bukti pemenangnya. Oke, kita dapat pemenang. Selanjutnya kita apa ya? Yang pengen mandi ya, yang pengen mandi kayaknya udah dapat Ya. pengen mandi. Ya sudahlah, kita dokumentasi aja langsung Mas Bay. Sebentar, sebentar. Sebelum kita Oh, sebentar. mungkin apa namanya kita mohon bantuan nih buat teman-teman semua gitu ya buat Hmm. di feedback form yang akan Yes. dibagikan oleh panitia melalui kolom chat gitu. Jadi setelah kita pengisian feedback form, baru kita akan dokumentasi bersama. Setelah itu teman-teman Nah. OTW mandi dulu. Ya, Oke teman-teman, tidak lupa kalah pentingnya link feedback ya teman-teman ya. Dan betul. diberitakan juga link feedback ini menjadi persyarat utama teman-teman sebagai absensi dan juga untuk sertifikasi dan nanti bisa dikonvert ke TAK. Begitu Iya, teman-teman. Jadi rugi banget kalau nggak sekalian bonusnya itu TAK, tapi ilmunya sih udah dapet banget sih tadi. Tinggal diimplementasiin ya, sambil betul. kita coba ngoceh-ngoceh aja sambil nunggu waktu. Belum Sampai waktu. kapan ya ini ditutup ya? Sampai kapan ini Mas Bay? Mungkin kita sambil kita nunggu teman-teman mengisi, mungkin boleh ya buat beberapa teman-teman yang mungkin ingin raise hand untuk berbagi cerita, kesan pesan dalam mengikuti study jam siang ini mungkin boleh atau bisa diramaikan di kolom chat gimana pelajarannya apa yang dapat insight-insightnya kan gitu. Ingat tadi udah kita kasih spoiler loh. Kalau ada juga the most aktif partisipan yang bakal dapat hadiah. Masa collab gak ada rewardnya ya? Halo, halo. Kita calling-calling siapa ya? Ayo, ayo, boleh Begitulah nih. ya. Teman yang Semoga ada ingin yang nyadar ya. berbagi kesan pesannya boleh nih. Yes, Di- seru. Terima kasih banget Nadaria, keren banget Bang. Iya, emang MC-nya keren sih. Dan acaranya juga gak kalah keren dengan pemateri yang keren. Ganteng Bang, ini dia. Ini bukan buzzer aku ya teman-teman. Aku tidak menyewa buzzer, jadi emang ini ketulusan hati.
Dari Prodi. Oke, linknya bisa diakses di kolom komentar ya, atau dengan scan QR feedback. Yes, ini banget wajib diisi untuk absensi dan sertifikasi nantinya. Tuh. Ini gak ada yang mau resign untuk ngasih kesan pesan kah? Ya. Oh, makasih banget loh yang udah ngasih di kolom Kalau ada, komentar. ini aku tunjuk satu orang kayak mungkin kali ya. Wih, let's go. Tadi kayaknya tadi aku lihat ada yang komentar itu apa MC-nya ganteng Bang dari Reksa Aditya. Mungkin boleh nih Reksa Aditya buat cerita kesan pesannya dalam mengikuti kegiatan study jam pada siang hari ini. Boleh, Yes. Kak Reksa, silakan. Kita calling Reksa Aditya. Halo Kak Reksa. Halo. Halo, Yes, let's go. Oh, Wih, dia juga ganteng kayak kita, Mas Boy. Wih, setuju banget. waduh, Kita saling validasi ya sebagai oke. konsumen kita harus support gitu. Izin Support. Bang MC ganteng ya. Yes, boleh. Jadi gimana nih, Bang? Study group hari ini tuh seru banget, keren banget. Mentornya juga ngasih insight pengalaman yang luar biasa menurut saya. Dan bisa menjadi referensi juga untuk eh, saya mengikuti lomba-lomba hackathon ke depannya. Ya Allah, itu dia. Terus juga MC-nya asik, Wah, seru. Pas kuis juga ketawa-ketawa tadi seru banget. ketawa-ketawa sendiri ya. Iya, kata sendiri. Gak, kita ketawa bareng-bareng di sini, have fun bareng-bareng. Karena tadi kan pematerinya agak ini ya, wah insightful banget. Jadi Ya, kita betul. coba Basic di-chillkan lah kayak sedikit. sedikit peregangan gitu. Oke, sebelumnya Yes. thank you Kak Reksa sudah berbagi kesan pesannya dalam mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini sebelumnya. Thank you. Thank Oke. you Kak Reksa. Ditunggu event kita selanjutnya ya. Oke, seperti teman-teman Oke. sudah mengisi nih ke Askaya, mungkin sebelum acara benar-benar ditutup, mari kita dokumentasi bersama sekali lagi. Dan untuk sebagai bentuk kenang-kenangan, mungkin teman-teman bisa dibantu untuk on cam Hmm. dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Oke? Yes, betul tadi. Jangan khawatir teman-teman yang belum mandi, kita juga bakal toast up dikit. Toast up dikit teman-teman, jadi biar nggak kelihatan belum mandinya, karena kayaknya sebelah aku juga belum mandi. Oh, udah mandi. Oke. Apa jangan aku yang belum mandi? Oh, enggak lah, masa MC ganteng asik ini belum mandi ya. Boleh teman-teman ditunggu on cam-nya nih. Mana nih on cam-nya nih? Kita panggil. Mana Mogi speaker? Kita cari yang belum on cam, kita datangkan rumahnya. Nggak jadi dia yang jauh, lagi liburan. Oke, Satria Sakti, Yogi Permana, front end website developer Sejati, lead prodigy Ardava kok nggak on cam? Dimas Arya Duta, Elizabeth Sista, Niputu Gitati. Ayo on cam. Dimas. Malvin Xavier Orlando, Zidan Ahmad Farabi, Nehan. Mana lagi? Arziki Marpaung, Gunawan Zaki, Safina Azah, Aisyah Kurota Aini, Kukuh Agung, Denisa Naufal, Nabila Parasayu. Kita panggil satu-satu. Kita panggil satu-satu. Oke, udah banyak sih, jujur, udah banyak sih. Banyak ya yang Udah on banyak sih, udah banyak sih. banyak udah Oke, banyak. operator siap. Siap ya? Oke, Ah, operator siap. siap. Silahkan. Izin pandu untuk pose pertama kita yaitu GDGUC. Mungkin teman-teman yang sudah biasa mengikuti kegiatan kita tadi jam, kita memiliki satu pose andalan itu GDGUC. Seperti ini teman-teman. Hmm, Siap. cute. Wah, ini kesukaan aja. Tapi gini, Oh, bukan gini. Oke, bukan gini ya, tapi gini ya, teman-teman ya. Tolong dikondisikan ya tangannya ya. pandu ya teman-teman dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, next. Oke, thank you gini Goci udah bikin gaya cute-nya. Jujur ini candu sih, jujur ini candu banget nih. Tinggal gini, cute. Oke, selanjutnya pose kedua teman-teman karena kita ada dua penyelenggara di sini yaitu Prodigi nggak kalah keren kita kayak gini posenya. Let's go. Oke, Kayak kamera kayak gini. Bisa dibantu teman-teman tangannya posenya. Seperti ini. Let's go, ditunggu. Agak pegal ya. Oke, operator siap. Misalnya udah semuanya siap. Kita langsung gaskan. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, oke. kita ulangi lagi. 1. Dengan senyum nyengirnya teman-teman. Tunjukkan gigi putih imutnya. Satu semuanya.
Cheese, 3, 2, 1, cheese. Wah, Ya, let's go. Terima kasih banyak teman-teman yang udah membantu kita dalam sesi dokumentasi. Sangat seru, sangat seru. Asik banget anggotanya, pesertanya, pematerinya. Selanjutnya adalah apa ya? Tadi kan dibuka ya. iya, Sekarang udah di ujung banget nih. Berarti ya. kita tutup acara hari ini. Nah, sebelum kita tutup, kita mau tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak, yaitu panitia dan juga peserta, lalu ada lead GDOC, lead Prodigi, dan juga pembina yang telah berkontribusi dalam kegiatan hari ini. Aplaus dulu untuk kita semua. Let's go. Ya, semoga Ini, ilmu dan insight yang teman-teman dapatkan hari ini tidak berhenti sampai di sesi ini saja, tetapi bisa diterapkan dan dikembangkan ke depannya. yes, setuju banget. Dan tadi kan dibuka dengan pantun. Sekarang ditutup dengan pantun gak sih Mas Bay? Boleh nih, Bang Aska. Silakan, bungkus Bang Aska. Tolong dibantu ya. Bilang apa? Cakep. Karena MC-nya cakep. Oke, kita mulai. Jalan-jalan ke Kota Malang. Cakep, Jangan lupa membeli sukun. cakep. Yang terima kasih yang sudah datang ya udah nuhun. Lih. Oh, mantap betul. Aja sih mantunnya mah. Nuhun. Dalam perkataan maupun penyampaian. Saya Aska. Dan saya Bayu. Kami pamit undur diri. Sampai bertemu di kegiatan study jam dan kegiatan-kegiatan menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Untuk materinya nanti kita coba sharekan di grup ya. Selamat beristirahat.